Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Komik ini menceritakan seorang pria bernama Jinho yang kehilangan ibunya saat masih kecil. Lalu suatu hari Suho bertemu dengan pria misterius dalam sebuah gate, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sang Heavenly Demon dan memberitahu Suho kalau dia adalah keturunannya dan membutuhkan tubuh Suho untuk melawan saingannya, yaitu Blood Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah gate terlihat beberapa tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Lalu seseorang berkata, "Aku kira aku tidak akan pernah merasakan ketidakberdayaan lagi. Aku pikir kali ini akan berbeda, tapi ternyata inilah akhirnya." Ternyata lawan yang dihadapi oleh party pria itu sedang melawan sebuah monster buaya. Lalu pria itu mengingat ketika ia kehilangan orang tuanya yang telah dibunuh oleh monster buaya yang kini percis berada di depannya. Lalu pria itu berkata kembali dalam keputusasaannya, yang dikatakan para bajingan itu benar, bahwa orang yang tidak berbakat sepertiku, aku tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Walaupun aku mempertaruhkan nyawaku dalam latihan, aku hanya bisa menjadi rank B. Namun mengingat membalas dendam kematian orang tuanya, pria itu pun tak putus asa. Dia pun bangkit kembali untuk melawan monster buaya. Andai saja aku bisa menjadi rank S. Ah, tidak. Aku bahkan tidak akan bisa mencapai rank A. Tapi apa kau tahu, walaupun aku itu seorang idiot, aku tidak akan pernah menyerah di dalam situasi menyebalkan seperti ini. Jadi kau juga tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup. Setelah itu pria itu pun langsung menyerang buaya itu dengan menusukkan pedangnya di muncung buaya itu. Namun tanpa diduga buaya itu mengibaskan ekornya untuk menyerang pria itu. Alhasil pria itu terpental oleh serangan buaya itu. Lalu dengan kesakitan sang pria berkata, "Ah sial, aku tidak bisa menggunakan tanganku lagi. Tapi aku sudah memberikan serangan yang cukup untuk memulainya." Sembari berdiri lagi dengan geramnya dan tidak putus asa, ia berkata kembali. Kalau begitu, pria itu langsung melompat kembali di mana pedangnya masih menusuk buaya itu. Setelah itu pria itu langsung menggigit pedangnya. Lalu dengan tatapan seramnya pria itu berkata, "Baiklah, ini serangan terakhirku." Seketika aura biru menyelimuti tubuh besar monster buaya itu. Lalu dengan tebasan terakhirnya monster buaya itu dapat dikalahkan. Seraya alam mengerti kondisi hati sang pria, alam pun seakan menangis dengan menurunkan hujan. Meski hujan membasahi pria itu, namun tangisannya pun tidak dapat menutupi kesedihan pria itu. Seakan kesedihannya menandakan bahwa ia telah berhasil membalas dendam kematian orang tuanya. Namun scene pun berpindah beberapa waktu yang lalu, di saat party pria itu baru dibentuk untuk memasuki Red Dungeon. Lalu pemimpin party berkata, "Baiklah semuanya, dengarkan aku. Aku perlu memberitahu kalian. Ini sebelum masuk ke gate. Kalian sudah melihat berita yang terkini bukan?" Pria berhoodie menanggapi, "Apa maksudmu monster humanoid?" Pemimpin party berkata, "Ya benar, akan ada banyak orang yang membicarakan ini untuk sementara waktu. Jadi semuanya berhati-hati." Lalu pemimpin party menoleh ke Sunho seraya meremehkannya. "Terutama kau Jinho, kau harus berhati-hati." "Ya baik," Suho menimpali. Lalu pemimpin party menghampiri Suho seraya ingin mengolok-olok. "Kau tidak merasa tersinggung bukan oleh perkataanku? Karena kau satu-satunya hunter rank B di sini. Jadi aku hanya khawatir padamu. Dan aku juga dengar kalau kau dulunya adalah murid yang teladan." "Ah tidak," timpa Suho. "Jangan merendah begitu. Aku juga dengar kau memasuki akademi elit di negara kita dengan nilai tertinggi. Jadi ini sebuah kehormatan untuk mendapatkan seseorang sepintarnya pergi ke Dungeon bersama kita. Apa kalian semua setuju bukan?" Dengan geramnya atas olokan pemimpin party, Suho bergumam, "Bagaimana bisa aku jadi begini? Murid yang dengan nilai tertinggi bisa terpuruk seperti ini. Namun awalnya dulu aku pikir kalau aku berbakat dan bisa membalaskan dendam orang tuaku.
lalu mencapai hal yang lebih baik lagi. Tapi saat ini tidak peduli betapa aku berusaha, itu mustahil bagiku. Dan itu seperti seseorang menggambarkan sebuah garis yang mengatakan kalau itu adalah batasanku. Namun setiap kali takdir mengejekku, aku selalu menghibur diriku sendiri dengan mengatakan kepada diriku sendiri untuk terus berusaha lebih baik. Tapi pada akhirnya di tempat ini, aku mulai sadar lagi kalau ini adalah batasanku. Lalu setelah itu pemimpin party berkata kembali sembari memasuki Red Dungeon. Oke, bersiaplah. Dan kau Jin Suho, ayo bergerak. Akan tetapi ketua party berbisik ke seseorang di sampingnya dengan nada menyepelekan Suho. Pintar apanya dia, aku harap dia tidak menjadi beban untuk kita. Walaupun ketua party berbisik pelan-pelan, Suho dapat mendengar perkataan itu. Lalu ia pun bergumam, ini semua sudah tidak ada artinya lagi sekarang. Kemudian Suho pun mulai melangkah memasuki Red Dungeon. Tapi kenapa aku terobsesi dengan memasuki dungeon? Walaupun aku tahu batasanku dan dipandang oleh orang lain. Mungkin itu karena keinginanku untuk balas dendam. Dan juga sikap keras kepalaku yang menolak untuk menerima batasku sendiri. Namun aku sudah tidak peduli lagi. Walaupun dipanggil keras kepala sekalipun. Oke, sekarang waktunya memasuki dungeon mutasi. Namun di saat Suho sudah memasuki dungeon, ia pun cukup terkejut karena belum lama ia masuk, para hunter sudah terbantai oleh sosok monster buaya yang telah membunuh orang tuanya. Dalam keterkejutannya, Suho berkata, "Apa? Ini sudah bencana yang hanya mempunyai kemungkinan 0,002% untuk terjadi. Dan ini juga bencana yang mengambil nyawa ibuku 10 tahun yang lalu. Apakah itu alasannya kenapa aku tidak mau kalah dari makhluk itu? Maka kemarilah bajingan." Setelah itu Shin pun kembali di awal chapter. Di saat Suho sudah mengalahkan buaya itu. Dengan menangis ia berkata, "Apa yang selama ini aku lakukan? Ini tidak akan mengembalikan ayah dan ibuku. Jadi kenapa aku melakukan ini? Dan juga aku tidak menginginkan ini. Kalau saja aku lebih kuat." Sebelum melanjutkan perkataannya, darah dari mata Suho yang berbalut dengan air matanya terjatuh. Namun tanpa diduga-duga, tetesan darah itu mengeluarkan aura gelap diselimuti cahaya hijau. Begitu juga tubuh Suho pun diselimuti aura gelap di sekelilingnya. Tiba-tiba suara orang asing berkata, "Cih, apa orang ini benar-benar keturunanku? Ah, aku tidak puas dengan ini, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan mengenai itu." Setelah orang itu selesai berkata dengan tersenyum, entah apa yang dilakukan orang itu, tiba-tiba Suho kembali tersadar dan ia pun bangkit dari tidurnya. Lalu ia berkata, "Ah, aku di mana? Apa aku sudah mati?" Seseorang di belakang Suho menimpali, "Belum, kau belum mati." Dengan terkejut Suho berbalik lalu ia memperhatikan seseorang itu. Lalu ia bergumam, "Siapa dia?" Dan dia mengenakan pakaian kuno. Setelah itu Suho bertanya, "Hei, siapa kau?" Dengan menghela napas orang itu menimpali, "Hah? Melihat betapa kurang ajarnya dirimu, sepertinya kau kehilangan ingatanmu tentang diriku. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Suho berkata, "Jawab saja pertanyaanku." Dengan menyentuh dagu Suho, pria itu menjawab pertanyaan Suho dengan suara beratnya, "Aku adalah Heavenly Demon, dan kau adalah satu-satunya keturunanku." Seketika Suho terkejut lalu ia bergumam, "Apa? Kau Heavenly Demon?" Dikatakan bahwa diketahui oleh semua orang yang menyukai kebudayaan bahwa sebuah karakter yang berada di langit, yang berada di atas langit, yang pantas dipanggil sebagai makhluk terkuat. Lalu dengan tatapan serius namun tidak percaya Suho bergumam kembali, "Apakah Heavenly Demon itu sungguh ada?" Dan juga dia bilang dia itu leluhurku. Seakan mengerti situasi dari Suho, sang Heavenly Demon berkata, "Tentu saja, ini pasti sulit untuk kau percaya. Sepertinya di duniamu, Murim dan diriku diturunkan sebagai mitos. Namun ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Aku adalah leluhurmu, dan kau adalah keturunan langsung dariku." Setelah itu Suho bertanya kembali, "Apa kau membaca pikiranku?"
Itu semudah menjentikan jari bagiku, jawab Heavenly Demon. Setelah itu sembari memperhatikan sang leluhurnya dengan aura hitam diselimuti cahaya hijau, Suho bergumam kembali, aura yang sangat jahat. Ini sulit untuk dipercaya. Tapi seberapa aku berpikir ini tidak sama seperti sebuah sepil atau magic. Lalu Suho berkata, "Kenapa kau membawaku ke sini?" Heavenly Demon menanggapi, "Aku membawamu ke sini. Itu konyol sekali. Apa gunanya membawa gumpalan daging tidak berguna sepertimu? Namun ketahuilah tempatmu. Kau adalah makhluk rendahan yang menyedihkan." Dengan berteriak Suho menimpali. Lalu kalau begitu, sebelum melanjutkan perkataannya, sang Heavenly Demon menyela, "Aku kesini untuk mencari demon yang lainnya. Dan itu satu-satunya sainganku, yaitu sang Bodlemon. Kalau bukan karenanya, aku tidak akan berada di keadaan menyedihkan ini. Dan aku mengubah diriku menjadi sebuah spirit. Tentu saja aku akan kesulitan apabila aku ingin mencari Blood Demon tanpa tubuh. Tapi tunggu, benar juga, itu bisa bekerja," ucap Heavenly Demon sembari melihat Suho seraya memikirkan sebuah cara. Lalu dengan kebingungan Suho berkata, "Apa yang sedang kau bicarakan?" Sembari menghampiri Suho, Heavenly Demon berkata sembari tersenyum, "Hei kau, sebagai keturunanku, kau pasti punya tubuh yang entah bagaimana pasti berguna. Jadi berikan kepadaku, anggap saja ini sebuah kehormatan, karena aku akan kembali ke dalam dunia ini dengan tubuh rendahanmu." Dengan terkejut sembari mengempaskan tangan leluhurnya di pundak Suho, ia berkata, "Apa-apaan? Kenapa juga aku memberikan tubuhku kepada orang sepertimu?" Namun seketika Suho langsung terkejut kembali ketika terkena aura yang besar menekan tubuhnya. Lalu dengan mengeluarkan auranya yang cukup besar karena penolakan Suho, sang Heavenly Demon berkata dengan marahnya, "Beraninya kau, lupakan tempatmu. Kau tidak ada pilihan dalam hal ini, apa kau tahu?" Namun dalam benaknya Heavenly Demon, ia cukup aneh. Lalu ia bergumam, "Apa dia bisa menahan seni bela diriku?" Sementara itu di sisi Suho yang kini sedang menahan aura Heavenly Demon, ia bergumam, "Memang energi ini kuat dan mengerikan, tapi rasanya entah kenapa aku tidak merasa terancam dengan ini. Namun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini cukup aneh." Lalu dengan santainya Suho berkata, "Sepertinya kau agak sedikit terganggu. Karena ini semua tidak berjalan sesuai rencanamu, bukan?" Lalu tanpa diduga-duga sang Heavenly Demon sekilas mengingat memori masa lalunya dengan seorang wanita yang berkata, "Berjanjilah kalau kau tidak akan pernah menyakiti mereka yang sedarah, karena aku akan melindungimu apapun yang terjadi." Setelah mengingat ingatan itu, ia berkata, "Ingatan ini lagi." Dan tak lama kemudian Heavenly Demon kembali berkata sembari menatap Suho, "Siapa namamu?" Dengan santainya Suho menanggapi, "Suho, aku Jin Suho." "Baiklah Jin Suho, kau memang arogan, tapi aku akan memberikan sebuah kesempatan seumur hidupmu." Dengan marahnya Suho menanggapi, "Aku tidak butuh apapun itu." Akan tetapi Heavenly Demon menyela, "Bukankah kau kehilangan keluargamu, bukan? Dan semuanya karena betapa lemahnya dirimu." Kau pasti terus memutar kata-kata ini di benakmu. "Apa semuanya akan hidup kalau saja aku lebih kuat? Aku pastinya bisa melindungi mereka." Tapi itu semua di masa lalu. Dan kau pastinya juga tahu kalau itu adalah pemikiran yang naif. Dan mereka tidak akan pernah kembali, bukan? Dengan geramnya Suho berkata, "Berhentilah membaca pikiranku sesuka hatimu. Kalau tidak, akan kubunuh kau." "Hahaha, itu benar. Itu amarah balas dendam," balas Heavenly Demon setelah melihat tatapan balas dendam dari Suho. Lalu ia berkata kembali, "Manusia rendahan yang menyedihkan, yang tidak bisa melewati batasannya, terbawa oleh emosi. Dan kau juga sudah mencoba, namun kau akan sadar kalau hanya segitulah batasan yang kau miliki." "Diamlah, kau bangsat," ucap Suho dengan berteriak dipenuhi amarah. Tanpa menghiraukan ucapan Suho, Heavenly Demon berkata kembali, "Baiklah, aku akan langsung saja ke intinya. Aku bisa membantumu melewati batasanmu." Apa maksudmu?" ucap Suho dengan terkejut. "Aku akan langsung saja dan aku katakan ini kepadamu.
Metode yang diajarkan oleh hunter di dunia ini tidak cocok untukmu, karena kau adalah keturunanku. Dan apakah kau membutuhkan seni bela diri terkuat yang ada di Murim, yaitu seni bela diriku, seni bela diri Heavenly Demon? Dengan mengepalkan tangannya, Suho menanggapi, apakah aku bisa menjadi lebih kuat? Heavenly Demon berkata, ya benar, kau akan menjadi kuat, karena sebagai salah satu dari bela diri terkuat di Murim, bahkan manusia sampah pun bisa menjadi lebih kuat. Dan untuk seseorang yang sedarah denganku itu tidak akan sulit bagimu. Jadi kau menurut saja dan berikan tubuhmu. Lalu dengan termenung ia bergumam, aku bisa menjadi lebih kuat dengan ini. Tapi tidak mungkin tentang itu. Lalu Suho berkata, aku tidak akan memberikan tubuhku. Dengan menghela napas, Heavenly Demon menimpali, kau bertingkah seperti itu, padahal niatmu berbeda dari tingkahmu, dasar kau bodoh. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan sebuah trial. Dengan terkejut, Suho berkata, apa? Trial? Ya, melakukan trial. Dan lewati percobaan ini, dan aku akan mengajarimu teknik kultivasi dan energi dalam. Tapi kalau kau gagal, aku akan mengambil alih tubuhmu. Jadi ini bukan tawaran yang buruk, bukan? Jadi bagaimana? Dengan terkejut, Suho bergumam, ini, aku seharusnya menolak tawaran ini, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat trial dimulai. Tapi bagaimana kalau ini adalah sebuah kesempatan? Kalau ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepadaku, apa aku bisa yakin kalau aku tidak akan menyesal? Setelah memikirkan semua kemungkinan yang terjadi, Suho berkata, kau akan menepati janjimu, bukan? Heavenly Demon menanggapi, aku berjanji dalam namaku. Apa kau pikir aku yang sudah melampaui kematian akan membanggakan energi dalam seperti ini? Dengan tatapan keyakinan yang teguh ia berkata, baiklah, apa trialnya? Heavenly Demon menimpali, ambil satu langkah menjauh dari keputusasaan milikmu dan berdiri di depanku. Lalu dengan satu kali jentikan tangannya, Suho ditransfer ke masa lalunya. Dengan kebingungan, Suho berkata, di mana ini? Namun seketika, Suho terkejut ketika bayangan dirinya ketika kecil memanggil ibunya dengan menangis. Lalu ibunya menanggapi panggilan Suho kecil. Suho sayang, kamu harus bersembunyi di sini. Nanti akan ada yang mencari kamu. Jadi sampai saat itu saja. Lalu setelah melihat kejadian itu, Suho sangat terkejut bahwa apa yang kini ia alami. Lalu di dalam bayangan itu, Suho yang dulu berkata, bakal lebih baik jika aku mati jika bersamanya. Karena jika aku mati bersamanya waktu itu, maka aku tidak perlu merasa begitu menderita dan begitu kecewa dengan fakta bahwa aku sangat tidak berdaya dan lemah. Lalu beberapa orang pun berkata dengan bakatnya Jin Suho yang sampah, kukira dia performanya bagus di awal, tapi peringkat dia menurun terus-menerus. Ya, itu karena dia sudah mencapai batasnya. Kudengar dia tidak mau berusaha keras meskipun dia itu payah. Tapi kalau aku jadi dia, aku sudah berhenti sejak lama. Namun dengan geramnya Suho yang sekarang, setelah mendengar ucapan dari orang-orang yang mencemoohnya, ia pun bereaksi dengan geramnya. Hentikan omong kosong itu. Apa kalian tahu tentang aku? Aku bahkan habiskan hidupku untuk berlatih, dan dengan begitulah aku bisa susah payah mencapai di mana aku berada sekarang. Bahkan kalian tidak tahu sama sekali bagaimana perasaanku ketika aku kehilangan orang tuaku di depan mataku. Lalu setelah melihat kemarahan Suho di dalam ilusinya, sang Heavenly Demon pun merasa senang. Lalu ia berkata, ya itu dia, percayakan hatimu terhadap kemarahan. Apabila jika kau memiliki kekuatanku, kau bisa mengalahkan semua sampah di depanmu itu. Jadi apa kau akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi? Setelah itu Suho pun kembali ditampakkan ilusi dari orang tuanya. Suho, kenapa? Kenapa kau membiarkan ibu mati? Dan apa melarikan diri seperti pecundang itu hal terbaik yang bisa kamu lakukan? Suho, kemarilah, di sini sangat dingin. Lalu ucapan Heavenly Demon pun bergemuruh kembali. Kenapa kamu ragu-ragu? Kesanalah cepat. Bukankah itu ibumu yang selama ini sangat ingin kau temui? Jangan bilang kau akan meninggalkannya lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Suho pun menghampiri bayangan ibunya. Namun di saat Suho berada di hadapan ibunya,
Suho pun tersadar dan ia pun langsung menusuk ibunya. Lalu Suho berkata, "Caramu itu salah. Ibuku tidak akan pernah menyalahkan aku, karena ibuku bukan orang seperti itu." Dan tak lama kemudian percobaan ilusi dari sang Heavenly Demon pun hancur. Lalu bersamaan dengan hancurnya ilusi, dengan suara beratnya Suho berkata, "Hei kau, apa kau tahu? Hal yang kejam itu adalah memainkan perasaan orang. Jadi apa aku menang?" Dengan terkejut Heavenly Demon menanggapi, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya lemah, tapi aura di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ah, ini cukup menarik." Lalu setelah itu dengan menghela napas Heavenly Demon berkata, "Baiklah, kalau begitu, kuakui kau telah lolos ujiannya. Kalau begitu katakan padaku, kau bilang kau tahu bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat," ucap Suho. Heavenly Demon menanggapi, "Kenapa terburu-buru mentransfer energi dalam? Itu ada prosesnya." Suho menimpali, "Itu berarti..." Sebelum melanjutkan perkataannya, Heavenly Demon menyela, "Aku takkan mengambil tubuhmu, setidaknya untuk saat ini. Dan aku takkan mengambilnya darimu kecuali kau menemuiku duluan." Sembari memperhatikan sang Heavenly Demon, Suho dengan rasa ragu ia bergumam, "Apa aku bisa mempercayai perkataannya? Tapi setidaknya kekuatan dia itu nyata. Jika aku tidak gundah, maka dia takkan bisa melakukan apa-apa juga. Jika tidak begitu, maka dia dari tadi pasti sudah merebut tubuhku secara paksa." Setelah dipikir-pikir, Suho pun menentukan jawabannya, "Ya, aku setuju jika itu syaratmu. Tapi jika kau berani melakukan sesuatu yang bodoh, aku akan menyingkirkanmu. Jadi ingatlah itu." Dengan tersenyum, Heavenly Demon menanggapi, "Bagus, keturunanku. Jadi kalau begitu, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Setelah itu, sang Heavenly Demon memasuki tubuh Suho. Dengan terkejut, Suho berkata sembari melihat aura hitam di sekeliling tubuhnya, "Apa ini?" Dalam bayangan tubuh Suho, Heavenly Demon menanggapi, "Kau seharusnya merasa terhormat. Kau bisa melayaniku, dan kali ini aku akan buat pengecualian dan akan meminjamkanmu kekuatanku. Pertama, aku ingin kau lawan hama-hama kultus Blood Demon ini." Lalu tak lama kemudian salah satu murid kultus Blood Demon menyerang. Namun melihat seseorang tiba-tiba menyerangnya, Suho pun cukup terkejut. Namun keterkejutan itu Heavenly Demon berkata, "Tebas mereka." Lalu setelah itu dengan satu tebasan, murid kultus Blood Demon itu pun menjadi dua bagian. Setelah itu layar sistem muncul. Anda telah menyerap roh sang Heavenly Demon. Sementara itu dengan keterkejutannya setelah melihat kekuatannya sangat badas, Suho berkata, Apa ini?" Namun Heavenly Demon menanggapi, "Itu kekuatanku. Bagaimana menurutmu?" Setelah itu layar sistem muncul. Tubuh Anda telah berevolusi ke level selanjutnya. Anda telah memperoleh skill tree baru. Anda telah memperoleh sebagian dari Heavenly Demon di Fine Art. Setelah melihat temannya dibunuh, para murid lainnya pun langsung menyerang kembali Suho. Namun setelah menerima kekuatan sang Heavenly Demon, Suho dengan mudahnya membantai para murid kultus Blood Demon. Namun tak berhenti di situ, Suho pun langsung membantai sisa dari para murid Blood Demon. Sembari membantai, Suho bergumam, "Tak bisa dipercaya, inikah kekuatan sang Heavenly Demon?" Dengan tersenyum, Heavenly Demon menanggapi gumaman Suho, "Ya, tapi ini hanya setetes kecil kekuatanku saja. Namun semakin kau menerima aku, setetes kecil itu akan tumbuh membesar dan melahap semuanya." Suho menimpali, "Apa kau pikir aku akan termakan omonganmu?" Setelah itu Suho menekan layar sistem di depannya. Setelah itu potongan runcing balok es keluar, lalu menyerang murid Blood Demon. Ternyata Suho menggunakan skill Ice Spear B. Kemudian Suho melanjutkan mengaktifkan skill Frozen. Lalu sebagian murid Blood Demon terperangkap di es yang diciptakan Suho, dan mereka pun tidak dapat bergerak. Lalu tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Suho langsung menebas mereka yang terperangkap. Namun setelah melakukan pertarungan dan mengeluarkan beberapa skillnya, Suho terlihat cukup kelelahan. Lalu setelah melihat Suho kelelahan, dalam bayangannya Heavenly Demon bergumam, "Kemampuanmu untuk berkonsentrasi itu tidak terlalu buruk. Namun ketika aku mengambil alih tubuhnya, aku mungkin bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bagus. Namun jumlah sebanyak ini memang terlalu banyak untuk dihadapi seorang Greenhorn."
Lalu ia berkata ke Suho, "Aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini, jadi aku akan membantumu sedikit." Dengan masih pantang menyerah, Suho menanggapi, "Aku tidak butuh bantuanmu." Namun tak menghiraukan ucapan Suho, Heavenly Demon langsung mengambil alih tubuh Suho. Lalu merasa tubuhnya aneh, dengan gemetaran Suho berkata, "Apa yang kau lakukan?" "Ah, sial, tubuhku tidak bisa digerakkan. Dan ini sungguh berbahaya karena mereka mulai menyerang kembali." Sementara itu di dalam kegelapan tubuh Suho muncul aura hitam berselimut cahaya hijau gelap, beserta suara berkata, "Semua yang ada di dunia murim tergantung pada langkahku, yaitu Heavenly Demon Divine Art." Teknik pertama, berbarengan dengan langkah kaki Suho, teknik Heavenly Demon Stride of Domination diaktifkan. Lalu aura hitam muncrat di sekeliling Suho dan seketika meluluh lantakan para murid Blood Demon dengan tekanan yang cukup besar. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian setelah pembantaian itu selesai, dengan kebingungan dan tak mengerti apa yang telah terjadi, Suho berkata, "Apa aku sungguh melakukan ini?" Heavenly Demon menanggapi, "Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu. Dasar bajingan, tak berguna." Dengan berkeringat dingin namun masih kebingungan, Suho menimpali. "Lalu kalau begitu," sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Suho merasa kesakitan. "Apa tenaga di dalam tubuhku?" Heavenly Demon menimpali. "Tepat sekali. Seperti yang kuharapkan." Suho menanggapi, "Kau jangan-jangan..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Suho pun tak sadarkan diri. Lalu sebari menatap sang Heavenly Demon dengan tersenyum sinis, ia berkata kembali dengan putus asa, "Ah, ini tidak mungkin. Apa? Aku dibodohi." Setelah itu layar sistem muncul dalam ketidaksadaran Suho. "Anda telah membunuh 124 Blood Ghost. Anda telah memeras energi dalamnya Blood Ghost. Profisiensi Heavenly Demon Divine Art telah meningkat." Setelah itu Shin pun berpindah di sebuah ruangan. Terlihat Suho sudah sadar dari pingsannya. Lalu ia pun terbangun dengan keterkejutannya. Sementara tak jauh dari Suho, sang Heavenly Demon melihat tingkah laku Suho dengan muka konyolnya. Lalu ia berkata, "Yang benar saja, akhirnya kau bangun." Sebari memegang dadanya, Suho berkata, "Bukannya kau mengambil alih tubuhku?" Heavenly Demon menanggapi, "Tentu saja, apa kau memandangku sebagai sampah yang suka berdusta?" Lalu Heavenly Demon bergumam, "Setidaknya dia berwaspada, entah itu hal yang bagus atau buruk." Lalu dengan kebingungan Suho berkata, "Hei, alasan mengapa aku bisa menggunakan itu? Apa ada hubungannya dengan kau yang mengambil alih tubuhku sebentar?" Dengan percaya diri Heavenly Demon menanggapi, "Lebih tepatnya, itu teknik seni bela diri. Dan kalau ku bilang ya, apa yang akan kau lakukan? Apa kau mau memberikan aku tubuhmu?" "Tentu saja tidak," ucap Suho. Heavenly Demon bertanya, "Jadi bagaimana rasanya kekuatanku?" Suho berkata, "Aku tak mau mengakuinya, tapi itu benar-benar luar biasa. Dan itu hal paling menakjubkan yang pernah kulihat." Heavenly Demon menimpali, "Itu bahkan belum setengah dari kekuatan Heavenly Demon Divine Art. Dan aku disebut sang penguasa oleh mereka itu di Jianghu." Sementara itu, setelah melihat kekuatan yang besar dari leluhurnya, Suho berkata, dengan bertekad untuk membalas dendam, "Aku akan membalaskan dendam orang tuaku. Dan untuk melakukan itu, aku membutuhkan kekuatanmu. Jadi aku perlu membunuh para Blood Demon dan mengambil energi dalam mereka, benarkan?" Heavenly Demon menanggapi, "Ya, jika kau paham, maka bagus. Jika kau nurut saja menyerahkan tubuhmu." Dengan serius Suho menimpali, "Lucu sekali, mimpi saja sana. Akulah yang akan menggunakan kekuatanmu." Sebari melihat Suho mencabut jarum transfusi darah dan berjalan pergi, Heavenly Demon menanggapi, "Kurasa memang akan cukup menghibur untuk melihat keturunanku yang membosankan ini berjuang. Jadi, baiklah, jika kau bisa, cobalah." Sebari melihat langit malam, Suho bergumam, "Aku tahu, aku akan segera mati, tapi aku tak akan pernah menyerah terhadap balas dendamku. Karena aku tahu aku bisa menjadi kuat lagi dan hidupku akan berubah sekarang. Karena aku tidak akan menyerah." Sementara itu, tak lama kemudian seseorang memasuki ruangan tempat Suho yang sedang dirawat. Lalu orang itu berkata, "Kudengar kau hampir tewas, tapi kamu tampak lebih baik dari yang kukira, Suho." Dengan terkejut setelah melihat seseorang wanita yang memasuki ruangannya, Suho berkata,
Apa? Kamu? Namun Jin pun beralih di sebuah gedung perkantoran. Terdengar seseorang berkata, "Ketua tim manajemen memanggil. Mereka meminta Anda untuk memeriksa laporan mutasi Gate." Ketua tim menanggapi, "Nanti aku periksa, jadi suruh mereka kirimkan ke emailku." Lalu pria dengan gelas minum di tangannya, ia berkata, "Jadi kata para atasan apa yang akan mereka lakukan? Ini sudah yang ke-8 kalinya insiden monster yang menyerupai manusia menyerap mana dari para hunter. Ditambah sebuah mutasi Gate telah muncul. Pasti berita pagi hari besok akan sangat menghibur." Ketua tim menanggapi, "Ya, tapi kan mereka masih belum begitu tahu." Lalu pria itu kembali berkata, "Oh iya, apa kau sudah mendengar tentang seseorang yang selamat dari mutasi Gate?" Dengan kebingungan ketua tim menanggapi, "Apa ada seseorang yang selamat?" Pria itu menjelaskan, "Ya, ada satu orang. Dia kembali hidup-hidup. Dan orang itu adalah seseorang yang kita kenal." "Kau ingatkan Jin Suho?" Dengan terkejut ketua tim menanggapi perkataan rekan kerjanya. Dengan tersenyum pria di samping ketua tim menimpali keterkejutan ketua tim. Aku juga sangat terkejut. Sejujurnya aku agak tidak bisa berkata-kata dan aku juga mengira dia mungkin memiliki sesuatu." Ketua tim menanggapi dengan senyum sinisnya seraya meremehkan Suho. "Lagi pula, memangnya bajingan itu punya apa? Kemungkinan dia hanya beruntung. Jadi berhenti memikirkan hal tak berguna. Sudah kerjakan tugasmu sana karena performa departemenmu sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi perbaikilah Hui Seok." Sembari meninggalkan ketua tim, Hui Seok menanggapi dengan marahnya, "Sial, kau dan kepribadianmu yang sialan itu. Sudah lama semenjak kita lulus, tapi kau masih saja berbicara sampah kalau Jin Suho disebutkan." Lalu setelah itu ketua tim pun membayangkan ketika ia dikalahkan oleh Suho, dan ia pun selalu mengingat kekalahan dan tatapan Suho yang seraya meremehkannya. Lalu dengan sebat di mulutnya ia berkata, "Brengsek itu, jadi dia masih ngerai Dungeon." Setelah itu Shin pun beralih kembali kepada Jin Suho yang sedang didatangi seseorang. Suho berkata, "Apa kau Cha Xion?" Sembari menyimpan barang bawaannya, Xion menanggapi, "Tampaknya kau masih mengingat namaku." Suho menimpali, "Kau pulanglah, tak ada yang mau kukatakan padamu." Xion menanggapi, "Maaf, tapi aku ada. Kenapa kamu tidak mendengar nasihatku? Aku menyuruhmu untuk berhenti menjadi hunter karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi itu. Jadi harus berapa kali aku mengatakannya padamu agar kamu paham?" Suho berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya untuk berhenti ikut campur kehidupanku? Aku hanya mengatakan fakta." Timpa Cha Xion. "Terserahlah, jadinya sana," ucap Suho sembari meremas roknya. Xion menanggapi, "Apa kamu baru akan sadar kalau kamu dengan bodohnya sekarat hampir mati seperti waktu itu dan aku?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, Suho menimpali, "Cepat pergilah." Seraya menahan khawatirnya dan merasa jengkel sejenak, Xion terdiam. Lalu ia pun bangun dari duduknya. Lalu ia berkata, "Baiklah, oke, aku akan pergi seperti maumu." Setelah kepergian Xion, Heavenly Demon pun keluar. Lalu ia berkata, "Ada apa bocah? Siapa gadis yang garang itu?" Suho menanggapi dengan ketusnya, "Kau juga diam." Heavenly Demon menanggapi, "Kau dan mulutmu itu sialan sekali." Lalu Shin pun berpindah di saat Xion keluar dari rumah sakit. Lalu ia pun masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu supirnya menyapa, "Apa pembicaraan Anda dengannya berjalan lancar?" "Tidak juga," jawab Xion dengan murungnya. Lalu sang supir menimpali, "Bukankah lebih baik Anda jujur saja dan beritahu dia bahwa Anda khawatir? Dia bukan orang yang mudah berubah. Meskipun begitu, janganlah khawatir. Jadi ayo kita pergi, katamu Raidenjen berikutnya saat fajar nanti." Sembari mengendarai mobilnya, sang supir menanggapi, Iya benar, jadi saya mulai menyetir sekarang." Sementara itu setelah ditinggalkan Xion, Suho langsung berkultivasi. Lalu aura hitam dan cahaya hijau gelap mengelilingi tubuhnya. Dan tak lama kemudian Suho membuka matanya, dan itu menandakan kultivasinya sudah selesai. Lalu layar sistem muncul. Anda telah memperoleh teknik pikiran energi dalamnya Heavenly Demon, Divine Art Basic. Setelah itu Heavenly Demon berkata,
Bisa-bisanya kau baru mempelajari teknik pikiran sekarang. Kau sangat lambat. Aku saja mempelajarinya waktu masih muda. Dengan ketusnya Suho menimpali. Aku lelah, jadi diamlah. Setelah itu Heavenly Demon bergumam sembari memperhatikan Suho seraya merasa terkejut. Bajingan sinting ini, dia mempelajari teknik pikiran energi dalam secepat ini. Dan meskipun dia keturunanku, tapi apa-apaan dia ini. Di awal cerita, Jin Suho sedang melihat Google Maps. Lalu ia berkata, "Apa kau yakin ini tempatnya? Karena ini adalah gate yang didatangi para hunter trainer dan digunakan untuk latihan. Dan juga ini gate rank F." Heavenly Demon menanggapi, "Aku yakin karena aku bisa mencium bau menjijikan dari Blood Demon di sini. Dan aku juga yakin dia akan bergerak di sini. Tapi aku tidak mengerti untuk apa dia menghisap mana para hunter trainer," ucap Suho. Heavenly Demon menanggapi, "Tidak perlu bagiku untuk mengerti kenapa dia melakukan semua ini." Suho menimpali, "Ah, ya aku tidak terkejut." Setelah lama berjalan, Suho pun sudah sampai di depan gate yang ia tuju. Terlihat hunter pemula sudah berkumpul di depan gate. Lalu Suho bergumam, "Ada cukup banyak orang di sini." Lalu Suho dikejutkan ketika ada seseorang menghampiri, lalu ia berkata, "Saya ingin mengkonfirmasi identitas Anda. Jadi tolong berikan nama dan rank Anda." "Jin Suho, aku hunter rank B," ucap Suho sembari memberikan ID hunternya. Penjaga gate menanggapi, "Ah maaf, Anda rank B, tapi apa Anda tahu kalau ini adalah gate rank F?" Suho menimpali, "Aku ada alasanku sendiri. Jadi apa ada masalah?" Penjaga gate berkata, "Ah tidak, kami akan merasa senang kalau seseorang hunter rank B ingin bergabung dengan kami." Tak jauh dari percakapan Suho dengan penjaga gate, seorang hunter berkata, "Kenapa juga hunter rank B datang kemari?" Hunter sebelahnya menanggapi, "Apa kau tidak tahu? Dia orang yang itu, yaitu Jin Suho. Dia dikabarkan bisa bekerja secara global." Dengan terkejut, orang sebelahnya berkata, "Apa? Maksudmu hunter yang bercita-cita tinggi yang tidak bisa sukses itu?" Orang di sebelahnya menimpali, "Shh, nanti dia akan mendengar kalau bicaramu terlalu besar." "Ah maaf, tapi kenapa dia di sini? Bukannya jelas dia ingin melupakan reputasi yang dulu dan ingin pamer di depan hunter baru." "Cih, kenapa juga orang yang mempunyai harapan tinggi dari semua orang berakhir seperti ini? Memang hidup itu tidak adil." Setelah itu Suho pun seraya menghiraukan ocehan para hunter pemula. Ia pun menunggu sampai gate itu terbuka. Lalu ia pun bergumam, "Aku dulu suka memasuki dungeon dengan kegembiraan di hatiku. Karena dulu aku mempunyai harapan kalau aku bisa menjadi lebih kuat." Seakan mengetahui gumaman Suho, Heavenly Demon menanggapi, "Konyol sekali, keturunanku terjebak di dalam kejayaannya di masa lalu." Dengan sini Suho menimpali, "Sudah ku bilang, jangan membaca pikiranku tanpa izin." Seraya mengabaikan ucapan Suho, Heavenly Demon menanggapi, "Kau terlihat menyedihkan. Aku jadi tidak tahan. Kau bilang kau ingin menggunakan kekuatanku, tapi kau masih saja terjebak dalam masa lalumu." Namun perbincangan mereka tiba-tiba terhenti ketika ada seorang ciwi menghampiri Suho. Lalu Suho berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dengan tersipu malu dengan rona merah di wajahnya, ciwi itu berkata, "Aku ingin minta tanda tanganmu." Dengan terkejut Suho berkata, "Apa dariku?" Masih tersipu malu, ciwi itu mengiyakan ucapan Suho. Namun Suho pun menyadari kini posisinya tidak baik untuknya karena orang-orang menggunjing dirinya. Lalu orang-orang berkata sembari berbisik-bisik, "Itu dia kan sang pencetak nilai tertinggi yang malas. Apa dia benar-benar tidak ada kerjaan lain? Kenapa dia di sini dan ingin mengambil tempat dari hunter yang baru? Sungguh memuakan sekali." Setelah menyadari situasinya, Suho berkata kepada ciwi itu, "Tapi rasanya tidak baik bagimu untuk mendapatkan tanda tanganku." Masih rona merah di wajahnya, ciwi itu berkata, "Maaf opa, apa maksudmu?" Setelah itu dengan merasa tidak enak, ciwi itu berkata kembali, "Tapi opa, aku tidak berpikir begitu." "Kalau begitu apa?" ucap Suho. Sang ciwi menimpali, "Aku adalah salah satu orang yang selamat
dari Dungeon yang kamu selesaikan. Kalau bukan karenamu, aku pasti mati. Jadi aku selamat karena Opah." Dengan terkejut, Suho bergumam, "Jadi aku menyelamatkan seseorang. Namun aku selalu berpikir kalau aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu." Setelah itu Suho pun tersenyum puas. Kemudian sembari memberikan kertas kosong, Suho berkata, "Aku akan memberikan nanti padamu kalau kau masih mau saat kita menyelesaikan gate ini." Dengan tersenyum, Ciwi itu berkata, "Ah, oke Opah." Lalu kemudian sembari membungkukkan berkali-kali, ia berkata kembali, "Terima kasih Opah, terima kasih banyak sudah menyelamatkan aku waktu itu." Setelah itu Ciwi itu pun pergi meninggalkan Suho dan kembali ke kumpulan ciwi-ciwi lainnya, dan ia pun cukup histeris kesenangan karena akan mendapatkan tanda tangan dari penyelamatnya. Sementara itu, setelah ditinggalkan ciwi itu, Suho pun kembali berkata kepada Heavenly Demon, "Kau bilang hanya rank A ke atas yang bisa melawan para Blood Ghost. Sebenarnya masih ada banyak monster yang lebih kuat dari mereka," ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, "Namun rank hunter yang paling tinggi yang akan masuk bersama kita adalah rank C. Itu artinya..." Heavenly Demon menimpali, "Ya benar, kalau kau tidak menyelamatkan semua orang ini, maka mereka semua akan mati." Dengan tatapan serius, Suho berkata, "Sepertinya aku tidak bisa lengah di hari pertamaku." Dan tak beberapa lama kemudian persiapan untuk memasuki gate telah dimulai. Terlihat instruktur wanita dan hunter rank C yang memimpin raid kali ini. Sebelum masuk ke gate, instruktur wanita berkata, "Oke, mereka yang akan memasuki Dungeon ini silakan berkumpul di sini. Ini adalah hunter C, Kang Byung-chul. Kalian semua akan berada di bawah arahannya. Jadi tolong ingat untuk berhati-hati saat di dalam." Dengan serentak para hunter pemula mengiyakan perkataan instruktur wanita itu. Setelah itu instruktur wanita berkata kembali sembari melihat ke arah Suho, "Oh iya, dan kita mempunyai satu tamu spesial hari ini, yaitu hunter rank B, Jin Suho." Sembari menghampiri Suho, Byung-chul berkata, seakan-akan mengejek Suho, "Dengan adanya dia di sini, aku rasa kita tidak akan ada masalah." Setelah itu sembari menjulurkan tangannya seakan ingin berjabat tangan, Byung-chul berkata kembali, "Halo Hunter Suho, sebuah kehormatan bertemu denganmu." Dengan terkejut Suho menanggapi, "Oh iya." Setelah itu mereka pun berjabat tangan. Namun Byung-chul yang meremas tangan Suho dengan sangat kuat. Sedangkan Suho dapat mengerti maksud dari Byung-chul. Lalu ia bergumam, "Orang lain yang ingin mencari ribut." Sementara itu Byung-chul pun ia bergumam, "Dasar sampah, kau mencapai rank B hanya karena reputasimu yang dulu. Sekarang aku akan mendapatkan promosiku ke rank B dengan membuktikan kalau aku lebih baik darimu di dalam raid ini." Sementara itu di saat mereka bersalaman yang cukup lama, Heavenly Demon keluar dari bayangan Suho. Dan ia pun berkata dengan penuh tanya, apa yang dilakukan oleh si muka lele bajingan ini. Setelah itu Shin pun beralih di dalam Dungeon. Terlihat para hunter pemula sudah memasuki Dungeon rank F. Lalu salah satu hunter berkata tentang kondisi di dalam Dungeon. "Gelap sekali di sini, apa kita akan baik-baik saja?" Sembari menoleh ke para hunter pemula, Byung-chul menanggapi dengan pedenya, "Jangan takut, ini hanyalah gate rank F. Selama kalian percaya kepada kemampuan kalian dan bergerak dengan benar, kalian akan baik-baik saja." Sementara itu, Suho yang berada di belakang Byung-chul ia bergumam, "Omong kosong, siapa saja bisa tahu kalau ini bukanlah gate rank F. Dalam sekali lihat, ini setidaknya rank A atau lebih tinggi. Apa bajingan ini sungguh seorang hunter." Lalu Heavenly Demon menimpali, "Tanpa sepertinya selalu banyak bicara. Hal seperti ini juga sama saat aku menguasai Murim." Dengan kesalnya Suho menimpali perkataan Heavenly Demon, "Diamlah." Setelah itu ia bergumam, "Tapi aku adalah tamu yang tidak diundang di sini. Jadi tidak akan ada yang berubah saat aku mencoba sesuatu. Namun aku hanya bisa menggunakan si lele ini untuk sekarang." Setelah itu Suho berkata ke Byung-chul, "Hei, aku akan mengikutimu karena kau yang memimpin. Tapi aku rasa akan bagus bagi kita berdua untuk satu posisi di depan dan satu posisi di belakang. Jadi bagaimana?"
Dengan tersenyum yang dipaksakan, Byung-chul menanggapi, "Oh iya boleh, ayo lakukan itu. Lagi pula itu hal dasar." Setelah itu ia pun bergumam apa yang dia lakukan dan apa yang dia rencanakan. Apa dia ingin aku yang memutuskan untuk hal kecil seperti itu? Tapi kau Jin Suho, kau akan menjadi batu loncatanku agar aku bisa ke rank B. Lalu setelah itu Byung-chul pun berkata ke semua orang, "Semuanya, penglihatan kalian akan terpengaruh karena kabutnya. Jadi pastikan kalian berdekatan dengan orang di depan kalian. Dan juga ingat ini, musuh kita bukan hanyalah monster. Karena berjalan dalam perjalanan seperti ini juga sebuah tes untuk menjadi seorang hunter." Sementara itu tak jauh dari Byung-chul ngebacot, terlihat Suho dan Heavenly Demon sangat merasa aneh oleh kelakuan dari Byung-chul. Lalu Heavenly Demon berkata, dia sungguh seorang idiot dengan pikiran yang sederhana. Namun dengan cepatnya Suho menimpali, "Aku sudah bilang untuk diam bukan?" "Ah, begitukah? Tapi apa kau akan baik-baik saja? Aku tahu kau pasti sudah sadar apa yang dia sembunyikan di dalam gate ini," ucap Heavenly Demon. Dengan terkejut Suho bertanya, "Apa kau tahu di mana mereka?" "Kenapa menanyakan hal yang jelas begitu?" ungkap Heavenly Demon. Dengan sungguh-sungguh Suho menanyakan kembali, "Di mana mereka?" "Di bawah kita," ucap Heavenly Demon. Lalu tak lama kemudian aura merah muncul dari bawah lantai gate itu, dan itu membuat kepanikan kepada semua hunter. Lalu dengan berteriak Suho berkata, "Semuanya menjauhlah dari aura ini." Sementara itu Byung-chul yang berada di posisi bagian depan kini kondisinya sudah tidak bernyawa ketika sebuah tangan menebus dadanya. Lalu dengan tersenyum Heavenly Demon berkata, "Aha, sepertinya mereka sudah menjebak kita dari awal." Ternyata tangan yang menebus dada Byung-chul adalah tangan dari seorang gadis hunter pemula yang meminta tanda tangan ke Jin Suho. Lalu dengan seramnya ia tertawa dengan kerasnya. Namun kondisi dari gadis itu cukup aneh karena di saat ia tertawa ia juga menangis dan ia pun meminta tolong diselamatkan. Dengan terkejut melihat kejadian itu, Suho berkata, "Ah, sialan." Setelah itu dengan menangis gadis itu menyerang Suho. Namun Suho dapat menahan serangan gadis itu. Lalu Suho bergumam, "Aku bisa tahu, bahkan tanpa diberitahu itu Blood Ghost. Tapi sejak kapan dia muncul?" Heavenly Demon berkata, "Beberapa waktu yang lalu setelah memasuki Dungyeon ini." Dengan terkejut sembari menahan serangan Blood Ghost, Suho menanggapi, "Ah, apa? Apa maksudmu?" "Ya, tepat seperti kataku. Dia menjadi seperti itu tepat setelah memasuki tempat ini," ungkap Heavenly Demon. Suho berkata, "Apa kau tahu sesuatu mengenai Dungyeon ini?" "Tentu saja aku tahu. Tempat ini adalah salah satu penjara tak terhitung yang para Blood Ghost buat di murim dulu. Dan tempat ini disebut cermin perbuatan keji dan dosa. Sedangkan fungsinya untuk mengumpulkan orang jahat dan mengubah mereka menjadi monster," ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, "Itu tidak masuk akal sama sekali. Dosa seberat apa yang gadis itu telah lakukan?" Sampai sebelum melanjutkan perkataannya Heavenly Demon menyela, "Dosa pembunuhan. Dan tepat apa kataku, gadis itu pernah membunuh seseorang. Namun sekali ini saja akan kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya dia lakukan." Lalu setelah itu layar sistem muncul, memanggil kekuatan. Kemudian keadaan Dungyeon itu pecah seperti kaca. Setelah itu layar sistem muncul kembali, mengembalikan beberapa ingatan dari target. Lalu Shin pun beralih di ingatan gadis itu. Terlihat dengan bersimpah darah gadis itu memegang pisau di tangannya. Lalu sembari melepaskan pisaunya ia berkata, "Aku membunuh mereka. Aku membunuh ibu dan ayah," ucap gadis itu sembari tersenyum seakan seperti psikopat. Setelah itu Shin pun kembali kepada Suho. Dengan terkejut setelah melihat ingatan masa lalu gadis itu, Suho bergumam, "Ini bukan ingatan yang dibuat-buat. Aku bisa merasakannya. Ini benar-benar terjadi. Tapi kenapa? Tampaknya kau gelisah. Bunuh dia. Dia tidak hanya mencoba melukaimu, tapi dia juga seorang pembunuh. Jadi kau tidak perlu gelisah terhadap ini sama sekali," ucap Heavenly Demon. Namun setelah melihat gadis itu yang menangis seakan meminta tolong untuk diselamatkan, Suho pun tertegun, tidak percaya. Lalu ia berkata, "Apa? Bunuh dia?
Tapi setelah itu Suho pun mengingat kembali ketika di mana gadis itu meminta tanda tangannya karena ia sudah diselamatkan oleh Suho. Namun di saat Suho tertegun, dia mengingat gadis itu sebelum masuk Dongyeon. Alih-alih membunuh gadis itu, Suho dengan keputusannya membuat gadis itu pingsan. Lalu dengan terkejut atas apa yang dilakukan Suho, Heavenly Demon berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah barusan ku bilang dia itu mencoba membunuhmu? Jadi tidak ada alasan bagimu untuk membiarkannya hidup." Suho menanggapi, "Dia memintaku untuk menyelamatkannya, dan kau sendiri yang bilang bahwa aku harus kuat untuk tidak melarikan diri seperti sebelumnya. Dan ini sama seperti mencari kebenaran. Jadi aku perlu kuat, namun aku sekarang mempunyai kekuatan itu. Dan juga aku pastinya bisa hidup jika aku bunuh dia sekarang juga. Jika dengan begitulah aku keluar dengan selamat dari sini, dan aku akan selamanya malu terhadap diriku seumur hidupku. Jadi lebih baik aku mati di sini daripada membiarkan itu terjadi. Dan juga jika aku tidak bisa berubah, maka aku tak pantas untuk hidup juga." Dengan kebingungan, Heavenly Demon berkata, "Hei, kau ini mau melakukan apa? Kau bahkan belum menguasai sepenuhnya pondasi Heavenly Demon di Fine Art, tapi kau malah ingin mempertaruhkan hidupmu tidak hanya untuk seseorang yang tidak kau kenali, juga orang asing yang mencoba membunuhmu." Suho menanggapi seraya memasukkan aura demon ke gadis itu. "Diam kau, aku kan sudah bilang padamu, aku akan urus ini sendiri." Setelah melihat perubahan dari aura Suho, dengan terkejut Heavenly Demon bergumam, "Apa dia telah enlightenment? Apalagi itu terwujud dengan cara yang sama sepertiku dulu." Sementara itu, sembari menahan kesakitan, gadis itu berkata, "Anternim, larilah aku mohon." Suho dengan percaya diri yang menimpali, "Tidak, aku tidak akan pergi." Namun tanpa diduga-duga gadis itu menyerang Suho dengan pisaunya. Tapi dengan mantapnya Suho menahan pisau itu dengan tangannya. Lalu Suho berkata, "Kau ingin diselamatkan bukan?" Namun tubuh gadis itu bergerak sendiri dengan sendirinya. Gadis itu meninju Suho, namun Suho mengcounter tinju gadis itu. Alhasil mereka berdua terpental mundur. Setelah itu Suho berkata, "Apa yang Heavenly Demon katakan itu benar. Aku bahkan belum terbiasa dengan dasar dari Heavenly Demon di Fine Art." Lalu dengan menangis, gadis itu menerjang kembali Suho. Namun Suho dengan auranya langsung meninju gadis itu. "Aku harus berpikir dengan tenang sebelum melakukan sesuatu," ucap Suho. Sementara itu, setelah menerima tinjuan Suho, gadis itu terpelanting jauh ke belakang. Dengan kesakitan, gadis itu berkata, "Kenapa? Kenapa kau membantuku? Pasti kau telah mengetahuinya. Aku adalah orang jahat, dan juga aku tahu kau membaca pikiranku." "Ya," ucap Suho. Gadis itu menimpali, "Jadi kenapa?" Dengan tatapan datarnya, Suho berkata, "Karena aku ingin mendengarkan ceritamu. Kenapa kau melakukannya? Lalu aku akan memutuskan kalau kau itu orang jahat atau bukan." Setelah itu Suho pun langsung menyerang kembali gadis itu dengan menggunakan aura di tangannya. Namun serangan itu dapat ditahan gadis itu. Tapi tak cukup di situ, Suho pun kembali menggunakan telapak tangannya untuk menyerang muka gadis itu. Tapi gadis itu pun mampu kembali mengelak serangan itu dengan melompat ke arah belakang. Sementara itu, dengan memperhatikan pertarungan Suho, Heavenly Demon bergumam, "Kau bisa secara natural menggunakan teknik telapak tangan dan tinju. Jadi aku semakin menanti hari di mana aku mendapatkan tubuhmu itu. Maka kau tidak boleh ada kesalahan, karena ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Karena kekuatan dan energi dalam yang kau gunakan harus cukup untuk tidak membunuhnya." Setelah itu Suho berkata, setelah ia sadar atas kekuatannya, "Sepertinya ada juga hal yang bisa aku pelajari dari sampah ini." Dengan terkejut, Heavenly Demon menanggapi, "Apa maksudmu?" Sembari merangsak maju, Suho menanggapi, "Memang lebih sulit untuk melindungi daripada membunuh." Lalu, bam! Serangan Suho dengan telak mengenai tubuh gadis kecil itu, dan seketika gadis itu tidak sadarkan diri. Lalu dengan cukup terkesan, Heavenly Demon berkata, "Kau telah mengambil kekuatan Blood Ghost dari tubuhnya. Aku tidak menyangka
kau akan melakukan sesuatu yang belum pernah kau pelajari sebelumnya. Sembari memeriksa gadis itu, Suho menanggapi, aku tidak tahu seperti apa duniamu yang dulu, tapi di dunia ini, inilah yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Lalu Suho pun bergumam, ah, untungnya dia baik-baik saja. Namun setelah itu, Suho pun dikejutkan ketika ia merasakan aura yang cukup kuat muncul di depannya. Lalu ia pun langsung mengeluarkan Iron Sword rank B+ di inventorinya. Sementara itu Heavenly Demon bergumam setelah melihat insting dari Suho, kau merasakan energi si bajingan itu juga. Lalu dengan lantangnya Suho berkata, hei, kau siapa dan apa yang kau inginkan dariku? Tanpa tunggu lama sebuah ledakan pun tercipta di hadapan Suho. Dan asap dari ledakan itu menutupi pandangan Suho. Lalu ia pun berkata, sialan, aku tidak bisa melihat apa-apa. Namun tak tunggu lama setelah asap dari ledakan itu menghilang, sebuah langkah kaki keluar dari sebuah gate yang muncul tiba-tiba. Lalu orang yang muncul itu berkata, wah wah wah, ini adalah kombinasi yang tak pernah kusangka akan kulihat. Apa kau akhirnya mengambil seorang murid? Walaupun sudah terlambat begini, sang Heavenly Demon. Sementara itu setelah melihat aura yang keluar dari portal, Suho bergumam, aura yang mirip dengan Blood Ghost, tapi juga berbeda, dan ini energinya luar biasa. Lalu dengan marahnya Heavenly Demon menimpali ucapan orang itu. Apa? Betapa konyolnya kau Blood Demon. Dengan terkejut kembali Suho bergumam, apa? Dia Blood Demon? Saingan yang terus dia bicarakan, makhluk yang diketahui sebagai awal mula dari munculnya gate di dunia ini. Tapi kenapa orang sepertinya muncul di gate rank rendah seperti ini? Sementara itu Heavenly Demon menjelaskan ke Suho, hei bocah, itu bukan tubuh aslinya, karena Blood Demon lebih kuat dari sampah itu. Sepertinya dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sepertiku. Suho dengan terkejut ia bergumam, apa? Itu bukan tubuh aslinya. Kalau begitu, sekuat apa tubuh aslinya? Heavenly Demon menanggapi gumaman Suho, lebih dari 10 kali dari itu. Karena Blood Demon yang ada di sini, bahkan bukan 1/10 dari kekuatan aslinya di Murim. Namun saat berbincangan Suho dan Heavenly Demon, Blood Demon berkata kepada Suho, aku tidak tahu kalau kau masih hidup, Jin Suho. Dengan berkeringat dingin, Suho berkata, apa kau tahu siapa aku? Tentu saja, tidak mungkin aku tidak tahu. Kau adalah satu-satunya keturunan dari Heavenly Demon. Heavenly Demon menyela, sudah kuduga, walaupun itu bukan tubuh aslinya, sepertinya waktu untuk balas dendam datang lebih cepat dari perkiraanku. Suho menanggapi, apa maksudmu? Namun tanpa diduga-duga Blood Demon menyerang Suho. Tapi serangan itu dapat ditahan oleh Heavenly Demon. Lalu Heavenly Demon berkata kembali, karena bajingan itu adalah orang yang memerintahkan pembunuhan ibumu. Dengan terkejut Suho berkata, bicara apa kau barusan? Alih-alih Heavenly Demon menjelaskan ini, malah Blood Demon menanggapi, manusia memang bodoh. Semua kejadian mengenaskan yang telah terjadi pada dirimu sejauh ini, apa kau pikir itu hanya karena nasib buruk saja? Hahaha, Jin Suho, kau sangat naif. Sementara itu, setelah melihat sikap Suho yang merasa geram, Heavenly Demon bergumam, ini berbahaya. Meskipun kekuatan dia hanya 1/10 dari kekuatan aslinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Grand Horn seperti Jin Suho. Namun aku tidak berhak untuk ikut campur, yang mana berarti hanya kematian yang menunggu dirinya. Namun tanpa diduga-duga Suho mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Lalu ia berkata ke Heavenly Demon, sang Blood Demon bukanlah seseorang yang mampu aku hadapi saat ini, bukan? Heavenly Demon menanggapi, ah benar, karena dia bisa mengakhiri dirimu dalam sekejap. Suho menimpali, tapi apa kau bisa hadapi dia dengan tubuhku yang sekarang? Dengan senyum menyeringai, Heavenly Demon berkata, tentu saja bisa, karena kami berdua hanya punya 10% dari kekuatan asli kami. Jadi aku tidak mungkin kalah terhadapnya. Kalau begitu, buktikan padaku, ucap Suho. Apa kau yakin takkan menyesali ini? Timpa Heavenly Demon.
Lalu setelah itu sebari dimasuki Heavenly Demon, Suho menimpali. Bukannya kita tidak punya pilihan lain. Sementara itu dengan terkejut melihat penyatuan Heavenly Demon dengan Suho, Blood Demon berkata, jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Namun tak butuh waktu lama, penyatuan tubuh pun selesai. Kini tubuh Suho dialiri aura yang cukup kuat. Lalu setelah itu Suho pun melangkah ke arah Blood Demon. Sementara itu dengan terkejut, Blood Demon berkata, jadi agak sedikit merepotkan. Lalu Suho berkata, hei kau Blood Demon, inilah masalahmu. Blood Demon menanggapi, apa maksudmu? Kau terlalu banyak bacot, padahal dirimu tidak begitu hebat, ucap Suho. Lalu, bam! Suho menyerang tubuh Blood Demon dengan kuatnya. Sampai-sampai Blood Demon terpental jauh. Namun Suho menyadari apa yang dilakukan Blood Demon yang sedang pura-pura. Hei kau, hentikan tingkahmu yang menjijikan itu. Dan cepat bangunlah, karena aku barusan hanya mengeluarkan sedikit kekuatanku. Oh baiklah, ketahuan banget ya. Tapi serangan tadi bahkan tidak menggelitikku. Jadi kukira mungkin sebaiknya aku pura-pura ingin sekali melihatmu puas. Ya, karena wajar saja, karena kau belum terbiasa dengan tubuh itu, ucap Blood Demon. Suho menimpali, memang tubuh kami berdua mungkin memang sampah. Tapi tubuh ini masih lebih baik daripada milikmu, karena kau tumbuh dalam kekacauan yang berantakan. Mari kita lihat, apa itu benar timpah Blood Demon. Lalu mereka pun kembali bertarung. Di sini Suho berpikir, seperti yang kuduga, sulit untuk langsung mengembalikan instingku. Meskipun begitu, aku takkan kalah terhadap orang sepertinya. Dan dengan cepatnya Suho kembali menyerang. Namun Blood Demon dapat menahannya. Setelah itu antara Suho dan Blood Demon saling jual beli serangan. Tapi pertarungan tercipta cukup alot, karena pertarungan cukup memakan waktu yang lama. Tapi di saat berjalannya pertarungan, Blood Demon pun menyadari bahwa ia tidak dapat menang untuk saat ini. Hahaha, orang terkuat di Muri memanglah hebat. Kau sudah terbiasa saja dengan tubuh itu. Meskipun tubuh itu bahkan tidak memiliki energi dalam yang banyak. Memang sang Heavenly Demon luar biasa. Pasti akan menarik jika menaklukkanmu. Namun di saat Blood Demon ngebacot ria, Suho menanggapi sebari menerjang Blood Demon. Kau masih saja melontarkan omong kosong. Sekarang waktunya untuk mati. Tapi sayangnya harapan Suho yang ingin membunuh Blood Demon pupus. Ketika Blood Demon kabur dengan menggunakan bebatuan di sekitarnya menjadi pijakan. Lalu ia berkata, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dan pertarungan kita tidak boleh berakhir di tempat seperti ini. Karena aku masih belum puas. Suho menimpali, konyol sekali. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Tapi kau malah kepikiran dengan detail yang sepele seperti itu. Blood Demon menanggapi, dulu kau berada di tingkat yang tidak pernah bisa kuraih. Dan sekarang pun masih sama. Jadi aku akan menghancurkanmu. Dan itulah satu-satunya tujuan dan misiku. Demi hal itu, maka dunia ini akan menjadi panggung tempat terjadinya itu. Ah, kau sangat menjijikan sekali, timpah Suho. Blood Demon berkata kembali sebelum pergi. Ya, sudahlah, sampai ketemu lain kali. Aku berharap nanti kau akan semakin kuat daripada sekarang. Setelah itu Blood Demon pun kabur. Sementara itu Suho masih dimasuki Heavenly Demon. Ia berkata, katakan omong kosong apapun semaumu. Tapi tak dapat dipungkiri, memang dalam jarak sejauh ini aku tidak bisa mengejarnya dengan tubuh ini. Seperti yang dia katakan, Jin Suho ini harus menjadi lebih kuat. Tapi seberapa jauh aku bisa memperkuat tubuh ini? Tapi tubuh ini ada batasnya. Kalau begitu apa boleh buat? Aku akan melepaskan kau kali ini saja. Lalu Shin pun beralih di saat Suho tersadar kembali di dalam gate rank F. Terlihat para hunter pemula pun mereka sudah tersadar dari pengaruh Blood Demon. Lalu dengan terkejut Suho berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini sudah selesai? Setelah itu layar sistem muncul. Anda telah menyelesaikan Dungeon Mirror of Appleed Ancients. Proficiency Heavenly Demon Divine Art telah meningkat drastis.
karena Anda telah mengalahkan Blood Ghost. Anda telah memperoleh skill aktif Ghost Blood Absorption Demon. Lalu tiba-tiba Suho merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Aku tidak bisa merasakan kesadarannya Heavenly Demon. Apa dia masuk ke kondisi tidak aktif? Namun aku tak tahu kenapa dia mengembalikan pengendalian tubuh ini kepadaku. Tapi aku tidak boleh berpikir aku bisa seberuntung ini lain kali. Jadi aku harus menjadi lebih kuat agar aku takkan kalah menghadapi Blood Demon yang kekuatannya cuma 10%. Namun jika aku tidak menemukan cara untuk melakukan ini, sebelum melanjutkan perkataannya, Suho dikejutkan oleh gadis yang ditolong Suho memanggil dirinya. Setelah Suho dikejutkan oleh gadis yang ia tolong memanggilnya, layar sistem muncul. Anda telah mendapatkan fragmen The Evil Dead Mirror. Evil yang ada di dalam fragmen telah berhasil dimusnahkan, memanggil ingatan yang ada di dalam fragmen. Setelah itu, Shin pun dibawa ke ingatan masa lalu gadis itu. Terlihat gadis itu yang sedang ketakutan. Lalu ia pun didatangi oleh ibunya dengan raut wajah gelapnya karena Jian atau gadis yang ditolong Suho memiliki nilai yang jelek. Lalu ibunya berkata, "Jian, apa kau tahu berapa umurmu sekarang?" Namun tanpa menjawab terlebih dahulu, Jian langsung ditampar oleh ibunya. Lalu ibunya berkata kembali, "Kau sudah 20 tahun. Seharusnya sekarang kau sudah menunjukkan kemajuan yang bagus sebagai seorang hunter." Setelah itu sistem pun berkata yang menceritakan kisah Jian ini cerita biasa, cerita yang bisa terjadi dimanapun, cerita yang diremehkan oleh orang yang tak pernah mengalaminya. Seperti itulah kehidupan Jian yang selalu diremehkan oleh orang tuanya. Dan disinilah kisah itu dimulai, di mana Jian dirasuki oleh sang Blood Demon. Setelah itu Shin pun beralih kembali, namun masih diingatan Jian. Di sini terlihat Jian dengan temannya sedang berjalan bersama. Lalu temannya berkata, "Jadi kau dimarahi lagi ibumu sampai parah sekali. Tapi seharusnya kau bisa saja jujur. Kenapa menyembunyikan fakta itu?" Namun Jian tidak dapat menjawab perkataan temannya, seolah-olah ia ketakutan atas orang tuanya. Namun setelah itu Jian teralihkan oleh pedagang pernak-pernik di pinggir jalan. Ternyata awal dari Jian kerasukan bermula di saat Jian membeli barang dari Blood Demon. Lalu dengan rasa penasaran Jian bertanya ke temannya, "Apa kios ini selalu ada di sini?" Temannya menanggapi, "Apa kau tidak tahu? Sepertinya karena kau jarang lewat daerah ini." Sementara itu sang Blood Demon berkata ke Jian, "Bagaimana kalau kalian beli sesuatu?" Setelah itu sang Blood Demon memberikan fragmen ke Jian, sembari berkata, "Sepertinya kau akan membutuhkan ini." Namun di saat Jian akan menolak, temannya menyela. Lalu ia berkata, "Wah, cantik sekali. Hei Jian, belilah. Dan juga ujian kita tinggal minggu depan. Dan itu harganya cuma 1000 won." Setelah melihat kembali fragmen itu, seketika Jian terpengaruh oleh aura Blood Demon. Lalu ia pun berkata, "Kalau begitu, aku beli saja." Lalu ia pun membeli fragmen itu. Setelah itu Jian dan temannya pun meninggalkan pedagang itu. Namun dalam benak Jian ia bergumam, "Yah, mau aku percaya ini mempan atau tidak, itu tidak ada ruginya, karena harganya hanya 1000 won." Sementara itu setelah ditinggalkan Jian dengan tersenyum penuh arti, Blood Demon pun langsung menghilang di tempat itu. Setelah itu Shin pun beralih di saat Jian menerima hasil dari ujiannya. Terlihat hasil ujian Jian sangat memprihatinkan. Dan tak lama kemudian Jian pun kini telah berada di depan pintu rumahnya. Setelah memasuki rumahnya, Jian dihadapi oleh orang tuanya yang telah menunggu hasil ujian Jian. Namun di sini Mimin minta maaf sebelumnya karena untuk cerita ini Mimin tidak dapat membahasnya karena ini tentang diskriminasi kepada anak-anak. Maka Mimin skip aja. Pokoknya di sini Jian dimarahi oleh orang tuanya. Lalu Shin pun kembali ke Jian di saat ia menangis karena dipukuli oleh orang tuanya.
Tiba-tiba sebuah aura berbentuk kupu-kupu muncul. Lalu aura itu berkata kepada Jian. Suara itu menghasut Jian atas pembunuhan orang tuanya. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Ini semua terjadi karena aku lemah. Namun kalau saja aku kuat, ini takkan pernah terjadi padaku. Lalu dengan menangis kesakitan oleh hasutan aura itu, Jian berkata, "Ya benar, aku perlu kekuatan, dan aku hanya perlu menjadi lebih kuat, dan aku akan bunuh semua orang." Lalu setelah itu pembantaian yang dilakukan Jian kepada orang tuanya pun dimulai. Setelah menerima fragmen dari sang Blood Demon, dan cerita kisah Jian dirasuki Blood Demon ini telah selesai. Dan kini Shin pun kembali ke masa di mana raid dungeon sudah selesai dan para hunter sudah keluar dari dungeon. Lalu salah satu hunter berkata kepada instruktur dengan sangat marahnya, "Sudah kubilang, orang itu mendadak gila dan membunuh hunter Kang. Tapi bukan itu saja, dia juga menyerang kita." Hunter lain menimpali, "Iya benar, kita semua hampir mati gara-gara dia." Tapi ada satu hunter membela Jian, tapi sepertinya dia dikendalikan oleh sesuatu. "Terus jadi kenapa? Kita semua hampir mati, itu kan fakta." Sementara itu, sembari menenangkan para hunter, sang instruktur berkata, "Tolong tunggu sebentar, sembari kita diskusi apa yang seharusnya kita lakukan, karena kami sedang bekerja keras mencari solusinya." Sedangkan Suho dengan tenangnya ia membenarkan perkataan instruktur. Lalu ia bergumam, "Itu benar, karena mereka semua hampir mati gara-gara Jian, dan aku paham perasaan mereka. Tapi aku juga tahu apa yang terjadi. Pria yang muncul di masa lalu Jian, aku merasakan energi Blood Demon darinya. Mungkinkah itu kebetulan? Ah, itu tidak mungkin." Setelah itu Shin pun beralih di kantor asosiasi. Terlihat Hui Seok berkata ke ketua Siwo, "Ini insiden yang cukup serius. Di dalam gate yang hanya rank F saja, seorang hunter rank C yang memimpin sekelompok KD telah tewas. Jadi Siwo, kurasa kita akan ditegur kali ini." Bam! Siwo tiba-tiba memukul meja. "Sialan, apa kau tahu seberapa susahnya bagiku untuk naik ke posisiku saat ini? Namun, para atasan akan menggunakan ini untuk menghalangiku lagi. Jadi aku ingin kau cari tahu detail selengkapnya. Mungkin mengenai apa yang terjadi. Apa departemenmu mampu melakukan itu saja?" Hui Seok menanggapi, "Kau anggap aku apa? Tentu saja aku sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya ada beberapa informasi yang mengejutkan." Suho menimpali, "Ini bukan saatnya bermain-main." Lalu Hui Seok berkata, "Jin Suho, dia terlihat ada di gate sekitar jam segini bersama dengan monster tak diketahui yang mampu menyerap mana seseorang, dan itu rasanya bukan seperti kebetulan, bukan?" Setelah mendengar nama Suho disebut, dengan cepatnya Siwo langsung pergi ke tempat Suho berada. Namun Hui Seok menyela, "Apa? Tapi aku kan dari departemen lain. Jadi aku sibuk dengan pekerjaanku sendiri." Dengan tatapan marahnya sembari mengeluarkan auranya, Siwo menanggapi, "Aku meminta tolong padamu, dan aku meminta baik-baik, bukan?" Hui Seok tertegun melihat tatapan Siwo, lalu ia berkata, "Sial, aku tak bisa menolaknya kalau dia seperti itu, dan ini menjadi sangat rumit." Setelah itu Shin pun kembali ke TKP. Terlihat petugas keamanan berkata ke seorang hunter, "Aku ingin dengar dulu kejadian selengkapnya." Setelah itu, setelah dijelaskan oleh para hunter, petugas keamanan itu berkata kembali, "Jadi ada seseorang tiba-tiba mengamuk." Sembari menunjuk Jian, hunter pemula berkata, "Dia tiba-tiba membunuh hunter Kang, lalu menyerang kami dan tiba-tiba menggila." Petugas keamanan menanggapi, "Kalau begitu aku perlu menginvestigasi insiden ini. Pertama, dia Jian." Setelah itu petugas keamanan mengeluarkan auranya kepada Jian. Lalu ia berkata, "Dia harus dihukum dulu karena sudah menyerang warga, dan anggota tim yang lain akan mengantarkan para kadet ke area yang aman. Jadi sekarang." Namun tiba-tiba Suho menyela petugas keamanan. "Hei, ada apa ini?" Petugas keamanan berkata, "Siapa dirimu? Dan kenapa kau menghalangi kerjaanku?" Instruktur menyela, "Dia Hunter Jin, seorang hunter rank B, dan dia ikut raid dungeon yang sama seperti kami."
Dengan menyepelekan Suho, petugas keamanan menanggapi, "Apa? Hanya rank B. Jadi silakan minggir jika kau tidak mau didakwa atas menghalangi keadilan. Karena gadis di belakangmu itu adalah individu yang berbahaya dan kerasukan." Suho menimpali, "Pikiran dia masih belum jernih. Kurasa kau harus melanjutkan investigasimu nanti saja." Dengan raut wajah geramnya, petugas keamanan menanggapi, "Kau pikir kau yang mengatur investigasinya? Hunter Jin, jangan semakin mempersulit keadaan. Lebih dari ini." Lalu dengan tatapan tajamnya Suho berkata, "Sepengetahuanku berdasarkan amandemen Undang-Undang Awaken, siapapun korban gate wajib dilindungi bagaimanapun situasinya. Dan itu adalah prioritas utama." Tak mau kalah dari Suho, petugas keamanan pun mengeluarkan auranya. "Ah, maaf, tapi siapa bilang dia itu korban?" Lalu kondisi pun mulai memanas. Namun tiba-tiba seseorang mendatangi Suho yang sedang bersitegang dengan petugas keamanan. Lalu dengan marahnya karena ada orang lain yang mengganggu investigasi, petugas keamanan berkata, "Siapa yang berani-beraninya sembarangan melangkah ke TKP kejahatan?" Namun setelah itu mengetahui siapa yang datang, sikapnya pun langsung berubah. Lalu ia pun berkata, "Direktur Kim Siwo, saya mohon maaf, saya telah bertindak tidak sopan dan tidak menyadari itu Anda." Siwo menanggapi, "Nyahlah, aku akan mengurus ini. Tapi para atasan pihak berwajib menyerahkan kasus ini kepada saya," ucap petugas keamanan. Dengan tatapan intimidasi, Siwo menanggapi, "Aku bilang nyahlah." Dengan tertekan, petugas keamanan bergumam, "Apa-apaan ini? Inikah mananya peringkat kedua akademi, seorang hunter rank S. Tingkatnya lebih jauh di atasku." Setelah menyadari posisinya, petugas keamanan langsung meminta maaf. "Mohon maaf Direktur Kim, saya akan sampaikan pada departemen yang bersangkutan bahwa Anda akan menangani insiden ini secara pribadi." Setelah itu petugas keamanan pun pergi dari TKP dan kini hanya Siwo dan Jin Suho. Lalu Siwo berkata, "Jin Suho, lama tak berjumpa. Kudengar kau masih bekerja sebagai hunter. Sepertinya hidup tidak terlalu buruk bagimu." Suho menanggapi, "Kim Suwo, apa yang kau lakukan di sini?" Siwo menimpali, "Kau belum dengar kabarnya. Aku sekarang adalah direktur asosiasi. Dan insiden ini berada di bawah kekuasaan hukumku juga. Baguslah kalau begitu. Apa kau kemari untuk pamer? Atau kau mau aku puji karena kau menjadi direktur?" ucap Suho. Siwo menimpali, "Bukan, tentu saja tidak. Yang lebih penting mari kita dengarkan cerita menarik yang kau punya ini. Jadi bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain? Karena monster yang menyerap mana orang-orang dan membunuh mereka, aku tahu kau ada hubungannya dengan itu. Jadi bagaimana kalau kau jujur saja sekarang?" Suho menanggapi, "Terus mana buktinya?" Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suho mengeluarkan auranya untuk menekan Suho. Namun Suho hanya mendecik menyepelekan aura Suho. Lalu Suho pun membalas mengeluarkan auranya juga. Setelah tahu tekanannya tidak berpengaruh terhadap Suho, Siwo berkata, "Mana tersebut bukanlah sesuatu yang bisa ditahan hunter rank B Jin Suho yang dulu. Tapi sekarang kau bisa. Dan kau Jin Suho, fakta bahwa kau masih hidup itulah buktinya." Suho menanggapi, "Cara yang begitu modern untuk menyediakan bukti. Baiklah, sebagai gantinya aku ingin kau jangan ganggu dia, karena dia telah kehilangan banyak darah." Lalu sebari meninggalkan TKP, Siwo menanggapi, "Baiklah, jadi ikuti aku." Setelah itu, Shin pun berpindah di suatu ruangan. Terlihat Hui Seok, Suho, dan Siwo sudah berada di ruangan itu. Lalu Hui Seok membuka percakapan, "Bagaimana kalau kita santai saja dan saling mengenal satu sama lain? Bagaimanapun, dia kan teman sekelas yang sudah lama tidak kita temui." Seraya mengabaikan ucapan Hui Seok, Siwo berkata, "Jadi kau ada hubungannya dengan mereka? Dari segi apa? Bahkan aku pun belum pernah mendengar ada monster yang bisa menyerap mana manusia. Memang ada beberapa monster parasit, tapi monster itu terasa cukup berbeda." Suho menanggapi, "Kenapa aku yang diinvestigasi? Karena 2 gate yang berhasil kau raid
Akhir-akhir ini mereka muncul di kedua gate itu. Karena itulah asosiasi terpaksa menyimpulkan bahwa mereka ada hubungannya. Jadi Suho, kuharap kau memahami posisi kami, ucap Hui Seok. Suho menanggapi, ah itu masuk akal. Siwo menyela, tapi bukan hanya itu. Kau mampu menahan manaku, mana seorang hunter rank S. Itu tentunya adalah permasalahan yang serius. Suho menimpali, sudah lama aku tak bertemu kalian, tapi kalian tidak berubah sama sekali. Terutama kau Siwo, kau ini masih saja sebodoh dulu. Setelah itu Suho pun langsung mengeluarkan aura yang cukup besar, dan itu membuat Siwo cukup tertekan oleh aura Suho sehingga ia pun cukup terkejut. Namun setelah itu Suho pun berkata kembali dengan tatapan intimidasi, baiklah, mari kita anggap aku memang ada hubungannya dengan mereka. Tapi apa kau tahu? Pernahkah kau berpikir sebenarnya betapa kuatnya aku sampai bisa menahan mana hunter rank S yang sangat kau banggakan itu? Dengan berkeringat dingin dan ketakutan, Siwo berkata, sial, apa-apaan ini? Ini bukan hanya mana murni saja, tapi tekanannya. Namun Suho kembali berkata, mari saling jujur saja. Kim Siwo dan Son Heo Seok, kalian membawaku ke tempat yang tersembunyi seperti ini bukan untuk berbicara baik-baik. Bukankah kalian ingin menyingkirkan aku saja jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana kalian? Hui Seok menimpali, tidak, bukan begitu. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Suho menyela, maka kalau begitu, bukankah berarti kalian juga seharusnya sudah siap untuk mati? Namun tiba-tiba layar sistem muncul. Ketika kemarahan Suho yang sedang memuncak, Anda telah menembus batas pertama Anda. Trait terpendam yang Anda miliki telah keluar. Eye of Arrogance telah dikeluarkan, menampilkan informasi mengenai trait tersebut. Trait nama Eye of Arrogance, mata yang memandang rendah dunia dengan tatapan yang dingin dan arogan. Anda tidak akan termakan tekanan yang musuh Anda berikan, dan semakin kuat musuh Anda, kemampuan fisik Anda akan semakin meningkat. Tapi ada kalanya user akan menjadi terlalu berhati dingin karena trait ini. Sementara itu, setelah melihat tatapan Suho, kini Siwo pun merasa trauma dengan tatapan Suho. Lalu ia bergumam, tatapan itu, aku yakin itu adalah tatapan yang kulihat waktu itu. Setelah Siwo ditatap oleh Suho, ia pun kembali mengingat masa lalunya di saat ia dikalahkan Suho di beberapa tahun yang lalu. Terlihat di sebuah arena pertandingan, kini pertarungan selanjutnya akan dimulai antara Suho dan Siwo. Wanita berambut kuning berkata, orang bernama Siwo mungkin akan memenangkan ini. Jin Suho itu memang tidak beruntung. Ternyata wanita berambut kuning ini adalah ketua guild Dead Moon, An Jong Hyun. Pria di sampingnya yang bernama Kang Ho Jun, direktur HR guild HK, ia menanggapi, sepertinya guild Dead Moon juga tertarik dengan Kim Siwo. Jung Hyun menimpali, ya sepertinya guild HK juga sama saja. Walaupun dia masih kadet, dia memang berbakat. Ya, itu benar, ucap Kang Ho Jun. Jung Hyun berkata kembali, Kim Siwo juga merupakan murid hunter rank S, yaitu Yo Jae-hwan. Bahkan guild lain mungkin juga mati-matian mencoba merekrut dia, termasuk asosiasi. Setelah itu Shin pun beralih di tengah-tengah arena pertandingan, dan pertandingan pun kini sudah dimulai. Lalu seorang pembawa acara berkata, pertarungan antara nomor 271 Kim Siwo dan nomor 510 Jin Suho akan segera dimulai. Silakan mengambil posisi kalian. 3, 2, 1, mulai. Setelah itu mereka berdua pun langsung beradu serangan dan saling jual beli serangan. Namun di saat Siwo melancarkan serangan, ia bergumam, dia namanya Jin Suho bukan? Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan padanya. Jadi aku akan segera mengakhiri ini. Namun di saat ia akan menyerang kembali, tiba-tiba ia dikejutkan oleh tatapan Suho yang sangat mengintimidasi. Lalu secara naluri bertahan, Siwo langsung menghindar ke belakang setelah merasakan bahaya. Lalu penonton berkata, setelah melihat Siwo mundur setelah ditatap oleh Suho,
Apa? Apa yang barusan terjadi? Bukannya Kim Siwo akan menang? Apa mungkin dia bermain-main dengan Jin Suho? Ah, ini pasti mustahil. Namun, yang benar saja. Lalu sembari menatap Suho, Siwo bergumam, "Aneh, aku merasakan bahaya. Tapi kenapa? Tidak gugup sama sekali." Namun di saat Siwo berpikir, tiba-tiba Suho langsung menyerang Siwo. Dan kini Siwo yang terpojok oleh Suho. Dalam benak Siwo, ia berkata, "Sial, serangannya menjadi lebih tajam. Sebenarnya apa yang terjadi?" Sementara itu di bangku penonton, para penonton pun cukup terheran-heran atas performa Suho. Apa-apaan orang itu? Dia tiba-tiba jadi hebat sekali. Ah, ini cukup aneh. Lalu para perekrut Hunter pun ribut atas performa Suho. Rambut coklat berkata, "Cepat cari informasi tentang Jin Suho. Kita harus merekrutnya ke guild kita." Sementara orang di sampingnya sedang menelepon ketua guild. "Halo, ketua guild. Ada pemula lain yang menangkap perhatian semua orang." Lalu Shin pun kembali ke pertarungan. Setelah dipojokkan terus-menerus oleh Suho, dengan merasa geram ia menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga, sehingga Suho mundur ke belakang. Setelah itu Siwo berkata, "Hei kau itu apa? Apa maksudmu timpa Suho? Tidak ada yang memberitahuku kalau akan ada seorang sepertimu di turnamen ini. Apa kau dari keluarga kaya atau dari luar negeri? Jadi siapa kau sebenarnya?" ucap Siwo. Tidak baik menebak-nebak siapa orang lain timpa Suho. Siwo ngegas kepada Suho, "Katakan saja padaku, di antara dua itu, yang mana dirimu?" Suho menimpali, "Apa maksudmu? Apa ada alasan kenapa aku harus memberitahumu?" Merasa geram karena tidak dijawab, Siwo pun langsung menerjang maju sembari berkata, "Kalau begitu, aku akan membuatmu mengatakannya. Lagi pula sudah jelas, mungkin kau di sini karena kau punya orang tua yang kaya. Karena sudah jelas kau orang seperti itu." Namun, setelah Siwo menyinggung orang tuanya, tiba-tiba Suho langsung mengeluarkan aura yang cukup mencekam dan langsung menunjukkan tatapan yang intimidasi. Setelah itu, wush, serangan Suho menerjang Siwo secara bertubi-tubi. Sembari menahan serangan Suho, Siwo pun bergumam, dia juga sangat berbeda dari sebelumnya. Dan setelah itu Siwo terkejut setelah melewati garis pembatas arena pertarungan. Dan suara priwit berbunyi menyatakan pertarungan selesai dan pemenangnya adalah Jin Suho. Sementara itu Siwo yang masih shock oleh kekuatan Suho, kini ia pun lebih disokkan oleh tatapan Suho yang seakan menekannya. Lalu ia pun bergumam, "Apa-apaan itu tatapannya?" Setelah itu Shin pun kembali di saat Siwo menginvestigasi Suho. Masih dengan berkeringat dingin melihat tatapan Suho yang seraya tatapan tak gentar, ia pun disadarkan oleh Hui Seok yang berkata, "Hei Kim Siwo, katakan sesuatu. Kau kan Hunter rank S, bujuk dia atau semacamnya." Sementara itu setelah mengeluarkan sejumlah kekuatannya, kini Suho pun merasa sakit di kepalanya. Lalu ia bergumam, "Apa ini? Apa yang barusan kulakukan? Kenapa tiba-tiba aku membuat hal ini menjadi heboh?" Setelah kekuatan Suho reda, Hui Seok berkata, "Hei Suho, apa kau sakit? Ya, aku tahu kau bertambah kuat baru-baru ini, tapi terlalu berbahaya bagimu untuk melawan Hunter rank S. Kalau kau berhenti sekarang, kami takkan melaporkan hal ini pada petinggi." Masih dengan sakit kepalanya, Suho bergumam seraya mengabaikan ucapan Hui Seok. "Aneh, aku bukan tipe orang yang akan bertingkah seperti ini. Apa ini dikarenakan skill baruku?" Heavenly Demon menanggapi, "Cih, sayang sekali, aku ingin melihatmu mengamuk." Suho menimpali, "Apa kau yang tadi mengendalikanku?" "Tidak sama sekali, ini semua ulahmu, sifat alamimu," sanggah Heavenly Demon. "Apa? Sifat alamiku?" timpa Suho. "Ya benar, awalnya aku ragu, tapi kau ternyata benar keturunanku. Sepertinya kau terlahir dengan bakatnya, tapi masih tidak cukup untuk menyaingiku," ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, "Tapi barusan itu adalah niat membunuh bukan? Karena aku ingin menyingkirkan apapun yang berani menggangguku. Dan dorongan impuls yang ada di dalamku membuatku berpikir seperti itu. Namun setelah dipikirkan lagi, sepertinya
Ini pernah terjadi sebelumnya. Ah sial, kepalaku pusing. Sementara itu, masih dengan merasa emosi karena dirinya ditekan oleh hantu Rengbe, Siwo pun berkata, "Hei kau Suho, keluarkan pedangmu." Namun dengan terkejut, Hui Seok melerai, "Hei kau Kim Siwo, dia saja belum tenang, jadi kau jangan gegabah." "Diam kau," ucap Siwo. Lalu ia bergumam dengan geramnya, "Kalau aku tak melakukan apa-apa sekarang, nanti hal yang sama akan berulang kembali." Lalu Shin pun kembali flashback di mana Siwo dikalahkan Suho di arena pertarungan dan para penonton mencemoohnya. Apa? Kim Siwo itu selemah itu? Ya, dia benar-benar kalah. Masa orang itu memang hebat bertarung, tapi tetap saja kalah dengan orang yang tak bernama itu. Dia membuat malu nama gurunya saja, dasar bego. Setelah terngiang-ngiang cemoohan semua orang atas dirinya yang dianggap lemah, kini ia pun masih memendam kekesalan terhadap Suho. Lalu ia pun dengan mengeluarkan pedangnya, Siwo pun kembali berkata, "Suho, cepat keluarkan pedangmu." Sementara itu, Hui Seok dengan ketakutan ia hanya menenangkan Kim Siwo. Masih dengan geramnya, Siwo berkata seraya mengabaikan perkataan Hui Seok, "Kali ini aku takkan kalah denganmu, jadi aku tak peduli kau jadi sekuat apa, karena aku pasti akan mengalahkanmu." Namun tak disangka dan tak diduga, dengan satu pukulannya Hui Seok menyadarkan Kim Siwo seraya berkata, "Sialan kau, jadi sadarlah." Setelah memukul Kim Siwo, ia pun ketakutan, lalu ia bergumam, "Ah, apa aku akan dihabisi? Apa dia yang akan mengincar dan membunuhku?" Setelah itu Hui Seok berkata, "Kau seharusnya kau dengar perkataanku selagi aku bicara baik-baik." Sementara itu setelah mendapatkan pukulan dari Hui Seok, Siwo berpikir dan ia pun sadar. Berpikir secara rasional, mungkin dia adalah musuh yang tidak bisa kulawan saat ini. Ah tidak. Namun dilihat dari reaksinya, aku yakin dia pasti bertambah kuat. Setelah itu Siwo berkata, "Ah Suho, aku terlalu terbawa suasana, tapi aku takkan meminta maaf karena kau masih dalam pengawasan asosiasi." Suho menanggapi, "Terserahlah. Selain itu, cepat keluarkan aku dari tempat ini." Siwo menimpali, "Kutebak kau juga ingin aku tetap diam tentang siapa kau sebenarnya bersama dengan wanita itu." Suho menimpali, "Ya betul. Dan percakapan kita jadi lebih cepat." Seakan mau tak mau, Siwo menanggapi, "Baiklah, aku takkan mengatakan apapun ke petinggi. Namun karena kau masih pada tahap investigasi tentang hubunganmu dengan monster itu, maka untuk saat ini aku takkan bertanya tentang bagaimana kau bisa jadi sangat kuat, atau kenapa kau beberapa kali ditemukan di gate." Suho berkata, "Bukannya kau ingin menangkapku? Sepertinya kau sudah puas akhirnya begini. Jujur saja aku tidak yakin aku bisa mengalahkanmu sekarang, karena aku tidak memiliki kekuatan yang membutuhkan penjelasan. Karena aku melarikan diri seperti pengecut. Sedangkan alasan kau belum membunuhku adalah karena kau tak ingin membuat hal ini jadi merepotkan, bukan?" ucap Siwo. Suho menanggapi, "Ya itu benar." Lalu Siwo berkata kembali, "Sudah cukup Hui Seok, mari selesaikan ini. Aku akan bertanggung jawab atas insiden ini. Tapi itu akan berpengaruh pada evaluasimu," ucap Hui Seok. "Lupakan, karena ada yang lebih penting daripada itu," timpa Siwo. Sementara itu, setelah mengetahui masalahnya sudah selesai, sembari akan pergi, Suho berkata, "Aku bisa pergi sekarang, bukan?" Siwo menanggapi, "Lain kali takkan berakhir seperti ini, karena aku sudah bertambah kuat ketika saat itu tiba. Dan pada saat itu akan kupastikan kau bertanggung jawab. Jadi sebaiknya kau juga bertambah lebih kuat." Suho menimpali, "Kau serakah sekali, padahal kau sudah cukup kuat. Aku tidak ingin mendengar itu dari orang yang menyembunyikan kekuatannya," ucap Siwo. Suho berkata, "Kim Siwo, dengarkan baik-baik. Sejak awal aku tidak pernah menyembunyikannya. Dan sejak awal aku tidak punya banyak hal. Jadi, lupakan saja. Mungkin kita akan bertemu lagi." Siwo menanggapi, "Baiklah, jadi kau bisa pergi." Setelah itu, setelah Suho pergi, dengan menunduk dan suara beratnya Siwo berkata, "Dia kembali.
Dia akhirnya kembali. Jin Suho, orang itu, orang yang kulawan sudah kembali akhirnya. Setelah itu Shin pun beralih di taman kota. Terlihat Suho dan Jian sedang duduk di kursi taman. Lalu Suho memulai percakapan. Jadi bagaimana kabarmu? Jian menanggapi, aku berhenti sekolah opah. Sepertinya akademi tidak ingin membantu orang sepertiku yang dikritik parah oleh publik. Sepertinya lebih baik aku menyerah menjadi hunter. Oh begitu ya, ucap Suho. Setelah itu Suho berkata kembali sembari menatap Jian. Apa itu yang benar-benar kau inginkan? Ya, ucap Jian. Apa kau ingin menyerah menjadi hunter seperti ini? Tanya Suho. Dengan ragu-ragu Jian menjawab, tidak. Aku ingin melakukan lebih, tapi orang-orang mati karenaku. Contohnya Hunter Kang dan orang tuaku, mereka semua mati karenaku. Sepertinya orang jahat sepertiku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi hunter. Suho berkata, aku juga tidak tahu. Sejujurnya, aku tidak bisa berjanji kalau orang-orang takkan berbicara buruk atau mengkritikmu, karena mereka bisa memakimu menjadi orang yang jahat, dan mereka juga akan tidak nyaman di dekatmu. Mungkin itu yang akan terjadi. Tapi bagaimana orang memandang kita? Itu sesuatu yang menyeramkan lebih dari dugaan kita. Jian menanggapi, sepertinya begitu. Suho berkata kembali, namun itu bukan alasan yang cukup bagus hingga kau harus menyerah akan mimpimu. Tapi aku orang jahat dan aku membunuh orang, ucap Jian. Suho menanggapi, itu karena kau tidak bisa melanjutkan hidupmu kalau kau tidak bunuh mereka. Bukankah kau juga bukan melakukannya atas keinginanmu sendiri? Tentu saja aku tidak bilang kalau kau orang yang baik, namun kau pantas mendapatkan teguran atas apa yang terjadi karena ulahmu. Tapi menurutku aku tidak pantas menilai orang seperti apa engkau. Lalu sembari memberikan tanda tangan Suho yang telah dijanjikan, Suho pun kembali berkata, itu sama seperti bagaimana aku mungkin saja menjadi orang jahat bagi orang lain. Namun menurutku kau bisa menjadi orang baik bagi seseorang juga. Jadi kalau menjadi hunter adalah mimpimu, maka terlalu cepat untuk menyerah. Jadi menurutku kau harus terus mengejarnya. Tentu saja keputusan itu ada di tanganmu. Sembari menangis dan memeluk tanda tangan dari orang yang menolongnya, Jian berkata, aku mengerti dan juga terima kasih opah. Setelah Jian mencurahkan kesedihannya, kini ia pun terbebas dari pengaruh sang Blood Demon, dan itu ditandakan fragmen kaca yang diberikan Blood Demon pecah. Lalu setelah mengetahui pengaruhnya sudah lepas dari Jian, Blood Demon berkata, sepertinya percobaan pertama gagal. Setelah itu terlihat seorang ketua pengikut aliran religius sedang menaiki tangga untuk mencapai peti mati. Setelah sampai di peti mati, sang ketua Raimon ia berkata, oh saintis, karena engkau menahan keabadian di makam yang dingin ini, aku Raimon merasa sedih. Setelah itu di dalam peti mati terdengar suara yang keluar. Lalu dengan semangat, Uskup Raimon berkata kepada jemaatnya, apa kalian semua dengar ini? Para anggota menanggapi, itu suara indah sang saintis. Oh saintis, oh saintis kita. Sementara itu dengan mengambil tombak di sampingnya, Uskup Raimon berkata kembali, baiklah saintis, demi Raimon dan para pemuja ini, tunjukkan pada kami sebuah keajaiban. Dan bam, tombak itu menusuk peti mati itu. Lalu tak lama kemudian peti mati itu hancur, beserta keluar sebuah aura mana. Setelah petinya hancur, keluarlah sebuah tangan, dan terlihat seorang wanita dengan tombak menancap di tubuhnya. Lalu ia keluar dari dalam peti, dan kemudian wanita itu pun membacakan sebuah mantra. Setelah itu, ia langsung mencabut tombaknya. Sementara pengikutnya terkejut setelah melihat saintisnya mencabut tombak. Lalu mereka berkata sembari melihat sang saintis mengobati dirinya, ini adalah kekuatan saintis yang agung. Setelah sang saintis tersadar dari tidurnya dan sembuh dari lukanya, para pengikutnya pun berkata kembali, ini kedatangan kedua dewa kita. Ah, terima kasih telah mengambil tempat kami di makam ini. Sambutlah saintis kita. Huri, huri, huri.
Sementara itu, yang tidak diketahui para pengikutnya, Uskup Raimon berkata ke saintis, "Tersenyumlah. Baik Yoyeon, kau adalah seorang saintis. Jadi kau harus membawa kebahagiaan kepada orang lain dan kesedihan itu tidak cocok untukmu." Yoyeon menanggapi, "Baik, Ayah Raimon." Setelah itu Uskup Raimon tersenyum puas oleh jawaban saintis Yoyeon. Sementara itu terlihat sebuah pas foto tertempel di dinding dan menampakkan sesosok pria, namun entah siapa pria itu karena sang narator tidak menjelaskannya. Sementara itu di waktu yang sama terlihat Suho sedang berlatih bersama Heavenly Demon dengan sangat intens. Lalu ia bergumam, "Ini tidak masuk akal. Meskipun dia Heavenly Demon yang dulunya berada di puncak murim, bagaimana bisa dia menggunakan pedang yang belum pernah dia sentuh sebelumnya dengan begitu leluasa?" Heavenly Demon menanggapi, "Kau tampak terganggu. Ya, itu masuk akal. Kalau orang yang bahkan belum tumbuh dewasa tidak bisa menyentuhku." "Diam kau, aku tidak bisa fokus," ucap Suho sembari menahan serangan pedang terbang dari sang Heavenly Demon. Dan tak lama kemudian pedang Suho terpental dari tangannya. Lalu sembari melambaikan tangannya, Suho berkata, "Tunggu dulu sebentar, aku tidak bisa melakukannya lagi. Ayo istirahat terlebih dahulu." "Cih, dasar sampah," timpa Heavenly Demon. Suho menimpali, "Apa kau tak pernah berpikir kalau kau yang kuat sekali? Pokoknya ini cukup menarik. Siapa sangka ini hanyalah ilusi yang kau buat sendiri." Heavenly Demon menanggapi, "Itu mah pencapaian yang mudah bagiku. Walaupun kau tidak layak untuk itu, kita belum bisa mengeksposmu pada Blood Demon. Jadi lebih baik belajar beberapa teknik ketika kita berada di sini, karena kau masih terlalu lemah untuk pergi ke dungeon. Aku juga tahu. Jadi diam sajalah. Tapi rank B yang masih bisa mendapatkan pengakuan. Tapi energi yang menekan Kim Suwo waktu itu, fakta bahwa aku bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak itu karena berkat bos ledakan sementara di seni bela diriku. Tapi aku masih belum bisa menggunakan kekuatan itu dengan benar. Jadi lebih baik jangan dipikirkan sebagai milikku," ungkap Suho. Lalu Heavenly Demon menanggapi, "Itu tidak cukup bukan? Kalau saja tubuhmu sedikit lebih berguna, karena itulah kau menyerahkan tubuhmu padaku. Aku bisa menyelesaikan hal-hal itu dengan Blood Demon. Kau terus memarahiku atas sesuatu yang sudah lewat," ucap Suho. Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk ke handphone Suho. Dengan terkejut Suho membaca pesan itu, lalu ia berkata, "Apa ini?" Dengan keponya Heavenly Demon menanggapi, "Ada apa?" "Oho, ini sungguh menarik." Ternyata pesan masuk itu dari Kim Suho yang mengirimkan foto seorang yang mananya dihisap kering oleh Blood Demon dan meminta Suho untuk kerjasama untuk memeriksa kejadian itu. Setelah memikirkan kejadian yang telah terjadi sebelumnya, Suho pun berniat bekerja sama dengan Siwo. Sembari bernegosiasi pergi ke tempat Siwo, Suho berkata, "Ayo kita pergi." Lalu shrak, Suho menebas ilusi yang diciptakan Heavenly Demon. Sembari akan keluar dari ilusi Heavenly Demon, Suho berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bergerak? Lucunya kau, dasar keturunan sialan. Kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun." Astaga, dunia pasti mau kiamat," ucap Heavenly Demon. "Diamlah dan ikuti aku," timpa Suho. Setelah itu Shin pun beralih di TKP. Terlihat para wartawan sudah berkerumun untuk meliput berita, namun mereka ditahan oleh petugas asosiasi. Dan tak lama kemudian Suho pun sudah sampai di TKP. Lalu ia berkata kepada Siwo, "Apa ini tempatnya?" "Ya," timpa Siwo. Setelah itu Kim Siwo dan Suho pun berjalan memasuki tempat kejadian untuk melakukan investigasi. Petugas asosiasi berkata, "Direktur Kim, untunglah. Saya kira hunter rank rendah yang akan datang. Saya tidak pernah menduga Anda akan datang. Lalu siapa orang di samping Anda?" Kim Siwo menanggapi, "Dia asistenku yang menerima izin sementara untuk menginvestigasi insiden ini bersamaku. Omong-omong, bagaimana kondisi mayatnya?" Sembari memasuki TKP, petugas asosiasi berkata, "Itu, kondisinya sama seperti yang tertera di laporan. Mana di dalamnya habis.
Dan bukan itu saja, semua bagian yang memiliki kehidupan dan kekuatan telah diekstrak. Karena itulah dia mati. Namun gejalanya sedikit berbeda dengan deviasi mana. Kim Suho menanggapi, "Ah, benar, kondisinya mirip dengan mayat yang ditemukan di dungeon. Jadi Jin Suho, bagaimana menurutmu?" Sebelum Suho menjawab, Heavenly Demon memeriksa mayat itu. Lalu Heavenly Demon berkata, "Aku yakin ini adalah teknik penyerapan Blood Demon dan inti energinya telah sepenuhnya dihancurkan. Jadi dia tidak bisa bertahan dari teknik itu, dan itulah yang membuatnya mati. Dan itu mirip ulah Blood Demon." Setelah mendengar perkataan Heavenly Demon, Suho menanggapi perkataan Siwo, "Aku sependapat denganmu. Kalau begitu, diskusi kita bisa berjalan lebih cepat," ucap Kim Siwo. Suho berkata, "Jadi ayo mulai pencariannya." "Baiklah, terlebih dahulu singkirkan para wartawan dan paparazi. Setelah itu ayo kita mulai dengan melihat sekelilingnya." Setelah itu Siwo menjelaskan profil korban. Berdasarkan laporan, korban adalah Cha Myung Seok, usia 36 tahun. Dia memiliki istri yang usianya setara, dan istrinya bernama Yo Hye-in. Mereka tinggal bersama, jadi prioritas utama kita adalah mengumpulkan informasi darinya terlebih dahulu. Setelah itu Shin pun beralih di kediaman rumah korban. Setelah mengetuk pintu, tak lama kemudian nongol seorang wanita membukakan pintu. Lalu ia bertanya, "Siapa kau?" Setelah wanita itu dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, wanita itu pun menjelaskan, "Jadi aku tidak tahu apa yang suamiku lakukan atau di mana dia, karena dia agak kesulitan dalam bisnisnya karena tidak berjalan lancar. Lalu dia mengikuti semacam kelompok religius. Kukira dia hanya anggota gereja biasa, namun aku tidak mengganggunya karena dia bebas untuk mempercayai sesukanya." Tapi sebelum menjelaskan perkataannya, Suho menimpali, "Tapi suatu hari suamimu mulai pulang larut malam." "Ya, benar. Sekitar 2 hari lalu, aku tak bisa menghubunginya sama sekali," ucap Hye-in. Setelah itu, Kim Suho menerangkan apa yang terjadi dengan suaminya. Dan kejadian selanjutnya yang terjadi pasti kalian ketahui bagaimana jika kehilangan seseorang. Setelah itu, Shin pun beralih ketika Suho dan Siwo meninggalkan apartemen korban. Di sini Suho berkata, "Kita tidak mendapatkan informasi yang berguna. Sepertinya kelompok religius yang diikuti korban lumayan mencurigakan." Siwo menimpali, "Kami sudah menginvestigasi itu, tapi entah kenapa kami tidak bisa menemukan jejak aktivitas mereka. Dan jika mereka melaksanakan aktivitas religius secara resmi, seharusnya ada catatan yang diakui pemerintah. Tapi hal itu tidak ada, dan juga tidak ada catatan kapan, di mana, dan bagaimana mereka berkumpul." Dengan tersenyum, Suho menanggapi, "Ya, itu aneh. Sepertinya ada sesuatu yang bisa aku bantu pecahkan." Siwo menanggapi, "Apa yang kau bisa lakukan? Tapi jangan melakukan hal yang konyol." Investigator An menimpali, "Ya, itu benar. Bahkan kantor pusat Hunter dan biro investigasi kami kesulitan mencari tahu siapa mereka. Jadi berbahaya jika langsung berhadapan dengan organisasi mencurigakan itu, terutama organisasi religius." Suho berkata, "Investigator An, aku menghormati pendapatmu. Tapi kau Kim Siho, bukankah kau memanggilku untuk situasi seperti ini? Jadi bagaimana kalau kau serahkan padaku?" Seakan gengsi menjawab, Siho hanya mendecik kesal. Namun investigator An menyela, "Omong-omong, aku lupa menanyakan ini. Kau dari organisasi apa? Kalau kau bisa tiba-tiba ikut investigasi dalam kasus seperti ini, lalu apa kau berhubungan dengan ketua asosiasi?" Siwo menanggapi, "Dia adalah rivalku ketika aku masih di akademi, dan ada saat ketika dia merupakan rekan juga, sampai dia mati." Setelah itu Shin pun beralih ke suatu tempat. Terlihat seseorang sedang membawa brosur tentang keselamatan. Lalu orang tersebut menjajakan brosur itu sembari berkata, "Terimalah keselamatan kalian. Kalian bisa menerima keselamatan." Dan tak beberapa lama kemudian, seseorang itu menghampiri seorang pemuda. Dengan tersenyum ia berkata, "Anak tampan, ambil ini dan bacalah." Pemuda itu menanggapi, "Apa ini?"
Lalu ia pun mengambil brosur itu dan langsung membacanya. Apabila rekan-rekan ingin membaca, harap di stop dulu videonya. Oke, lanjut. Setelah itu, Shin pun beralih kembali ke ruangan saintis. Terdengar sebuah berita menyiarkan tentang perusahaan terbesar di negara NM akan menyediakan dukungan bantuan lebih banyak lagi. Dan mereka juga berniat menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk hal ini. Yang pertama, gereja keselamatan. Dan semua panti asuhan di bawah mereka akan menerima sekitar 20 miliar won. Lalu Uskup Raimon berkata setelah mendengar berita itu, "Apa kau dengar itu? Suara orang-orang yang menginginkan keselamatanmu. Apa kau tidak melihat mereka yang menginginkan kata-kata dan sentuhanmu? Jadi sekarang, katakan kata-kata yang sudah kau hafalkan." Lalu sang saintis berkata, "Demi keselamatan dunia." Namun tiba-tiba Uskup Raimon mencengkram mulut saintis. Lalu ia berkata, "Semuanya demi Blood Cool." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.